Suami diam-diam belikan mobil untuk gundiknya pakai tabungan bersama. Ia tak tahu kalau aku pemilik showroom. Ku beri mereka harga setengah lalu kutarik mobilnya saat mereka pamer. 5 tahun pernikahan kami. Kadang masih terasa seperti kemarin, saat aku, Rania, mengenakan gaun pengantin putih yang sekarang sudah sedikit kusam di pinggiran memory box. Mas Delon, begitu aku masih memanggilnya, warisan dari masa pacaran, masih memiliki senyum yang bisa meluluhkan hatiku. Meski kini aku curiga itu lebih sering terlihat di depan kamera rapat Zoom ketimbang di meja makan kami. Rumah kami di kawasan permukiman tenang itu tampak tenang malam itu. Kisha, putri kami yang berusia 4 tahun dengan mata seperti mutiara warisan neneknya, sudah tertidur pulas. Pelukan eratnya pada kelinci bulu putih masih tersisa di monitor baby cam. Aku baru saja membereskan sisa-sisa makan malam spaghetti carbonara, masakan andalan yang dulu selalu dia puji. Sekarang, pujian itu berubah menjadi anggukan singkat sambil mata tak lepas dari ponsel. Dia bilang ada urusan pekerjaan yang mendesak. Sebagai direktur pengembangan di perusahaan properti yang cukup bonafit, urusan mendesak sudah jadi makanan sehari-hari. Tapi sejak setahun terakhir, urusan itu sering berlangsung hingga larut, bahkan di akhir pekan. Awalnya aku percaya. Lalu aku berusaha memahami. Sekarang, aku hanya diam dan mengamati. Dia meninggalkan ponselnya di atas meja makan marmer, persis di samping piring yang masih bernoda saus krim. Ponsel itu bergetar. Lalu layarnya menyala. Aku tak bermaksud mengintip. Tapi cahaya itu menarik perhatian di ruangan yang remang-remang. Seperti kunang-kunang yang salah masuk rumah. Sebuah notifikasi dari aplikasi bank digital tertampang jelas. Transfer sebesar 850 juta rupiah ke Hisana Motors berhasil. Saldo rekening tabungan bersama, 127.500 rupiah. Dunia berhenti berputar untuk sesaat. Napasku tersangkut di kerongkongan, seperti tersedak sesuatu yang tajam. 850 juta. Hampir semua isi tabungan pendidikan Kisha yang kami kumpulkan susah payah sejak aku tahu ada garis 2 di test pack. Tabungan yang seharusnya menjadi jaminan masa depannya. Untuk les piano, untuk studi ke luar negeri, untuk apapun yang dia impikan. Dan itu ditransfer ke Hisana Motors. Nama itu seperti pukulan telak di ulu hati. Hisana Motors adalah showroom mobil mewah peninggalan ayahku, almarhum Hadi Susanto. Saat beliau wafat 3 tahun lalu, wasiatnya jelas, showroom itu untukku, Rania, satu-satunya anaknya. Tapi aku memilih mengelolanya secara diam-diam dari balik layar. Delon hanya tahu aku meneruskan bisnis kecil-kecilan, ayah di bidang otomotif, yang menurutnya cukup untuk mengisi waktu luang dan beli tas sesekali. Dia bahkan pernah berkelakar, lebih baik kamu furus aja ke salon, Ran, daripada bau-bau bensin. Aku tersenyum, tak membantah. Biarlah dia meremehkanku. Itu memberiku ruang gerak. Tapi sekarang, dia mentransfer uang kami, ke bisnis yang diremehkannya itu. Untuk apa? Kupingku mendengar suara air dari kamar mandi utama berhenti. Kakiku bagaikan tertanam di lantai. Pikiranku berpacu. Investasi? Pinjaman? Tapi kenapa melalui Hisana? Kenapa jumlahnya pas segitu? Delon keluar, handuk melilit pinggang, rambutnya masih basah menetes. Dia masih memiliki tubuh yang terjaga, hasil rutinitas gym yang tak pernah absen. Matanya, yang dulu selalu berbinar saat memandangku, kini lebih sering scan sekeliling ruangan. Ran, kamu lihat handphoneku? Tanyanya. Suaranya datar. Aku menunjuk ke meja. Di sana. Baru saja ada notifikasi transfer. Wajahnya berubah sepersekian detik. Sebuah kilatan panik yang cepat sekali dia kubur di balik topeng ketenangan. Dia mengambil ponsel itu, membuka notifikasi, dan mengeluarkan napas panjang. Sebuah pertunjukan kekhawatiran yang terukur. Oh, ini, katanya, mendekatiku dan menarik kursi. Aku harus kasih tahu kamu. Tapi tadi buru-buru. Ini untuk investasi proyek properti Pak Seno, partner bisnis lamaku. Dia butuh cair cepat buat tender besar-besaran di Bali. Bunganya gila, Ran. 5% per bulan. Cuma 3 bulan, balik modal plus untung. Dia menyentuh lenganku. Sentuhannya yang dulu terasa hangat,
kini terasa seperti kulit ular. Hisana Motors itu atas nama anaknya, Rio. Dia titip transfer lewat situ karena ada urusan perpajakan yang ribet. Sistemnya agak nyeleneh, tapi aman. Besok aku minta surat perjanjian dan jaminannya. Kunci apartemen premium di Senopati jadi kolateral. Dia berbicara lancar, mata tak berkedip. Sebuah alibi yang sempurna, disusun dengan rapi. Delon selalu pandai bersilat lidah. Dulu itu yang membuatku jatuh hati. Sekarang, itu yang membuatku curiga. Aku memaksakan senyum. Sebuah senyum tipis yang sudah kupelajari selama setahun terakhir untuk menutupi kepedihan. Oh, gitu. Ya udah, kalau untuk investasi yang bagus. Tapi kan uangnya dari tabungan Kisha, Del. Aku jadi deg-degan. Jangan khawatir, sayang, katanya, mencium keningku. Ciuman itu terasa dingin, seperti ritual. Untuk masa depan Kisha juga ini. Dengan bunga segitu, nanti tabungannya bisa nambah 1 mobil baru buat kamu. Dia beranjak, mengangkat ponselnya seolah ada panggilan penting yang terlewat. Aku telepon dulu ya, konfirmasi ke Pak Seno. Aku mengangguk, pura-pura kembali membereskan dapur. Tapi tanganku gemetar memegang spons. 1 mobil baru buat kamu. Kalimat itu menggelitik ingatanku. Seminggu yang lalu, saat dia mengira aku tertidur, aku mendengar bisikannya di telepon di balkon. Jangan khawatir, sayang. Mobil impianmu itu akan jadi kenyataan. Merah marun, kan? Seperti warna yang elegan. Merah marun. Warna favoritku. Warna mobil pertamaku yang dijual saat kami membeli rumah ini. Warna yang selalu kupilih untuk apapun. Jantungku berdebar kencang, tapi pikiranku tiba-tiba jernih sekali, seperti kaca yang dibersihkan dari embun. Malam itu, setelah memastikan Delon sudah tidur dengan dengkuran teraturnya, aku membuka laptopku di ruang kerja kecil yang tersembunyi di balik perpustakaan keluarga. Aku login ke sistem admin Hisana Motors dengan akses pemilik tertinggi. Jari-jariku menari di atas keyboard, memasukkan kode khusus yang hanya aku dan almarhum ayahku yang tahu. Laporan penjualan hari ini. Filter, pembelian tunai atau transfer besar. Dan di sana, tercantum seperti tulisan berapi yang membakar retina. Order ID, HMS 20230876. Pembeli, Delon Pratama, KTP sesuai database. Pendamping penerima, Devi Sari, KTP terinput. Model, SUV Premium LX 2023. Warna, merah marun metalik. Status, DP 50% ditransfer. Menunggu pelunasan untuk proses balik nama. Catatan sales. Customer minta mobil di-ready untuk ambil besok siang. Untuk hadiah istri yang sedang hamil. Istri yang sedang hamil. Kalimat terakhir itu seperti pisau yang ditikamkan berulang-ulang ke dadaku. Aku menatap layar. Gambar blur oleh air mata yang akhirnya tumpah. Devi Sari. Nama itu tidak asing. 2 bulan lalu, dalam acara kantor Delon, ada wanita muda dari divisi pemasaran yang secara kebetulan duduk di meja kami. Cantik, percaya diri, dan memesan jus alpukat tanpa gula. Lagi jaga berat badan, nih, katanya sambil tersenyum manis pada Delon. Saat itu, aku hanya berpikir dia terlalu ambisius. Naifnya aku. Aku menggulir ke data pribadi Devi di database karyawan perusahaan, yang kebetulan menjadi klien servis mobil dinas di Hisana. Tanggal lahir, alamat, dan status perkawinan, belum menikah. Lalu, dengan hati yang semakin berat, aku membuka media sosialnya yang publik. Foto-foto bertimelin selama setahun terakhir. Liburan ke Bali yang waktunya bersamaan dengan dinas kerja, Delon. Makan malam di restoran Jepang yang sama yang dia bilang, dengan klien. Dan yang terbaru, 1 bulan lalu, sebuah foto perutnya dengan emotikon hati, captionnya, syukur untuk berkah tak terduga. Yang sabar ya, nak, papa dan mama nunggu. Papa. Kata itu akhirnya merobek semua ilusi yang tersisa. Aku menutup laptop, tubuhku terguncang oleh isakan yang harus kutahan di balik tangan. Di luar, langit Jakarta sudah mulai terang oleh fajar yang keabu-abuan. Kisha masih tidur lelap di kamarnya,
Tak tahu bahwa dunia ibunya baru saja runtuh. Dari jendela, aku melihat bayanganku yang terpantul. Seorang wanita dengan mata bengkak, berdiri di antara puing-puing kebohongan. Tapi di balik kesedihan yang menghancurkan itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Sebuah tekad yang dingin dan tajam. Dia mengira aku hanya Rania, sang istri yang polos, yang hanya sibuk dengan dapur dan PTA meeting sekolah Kisha. Dia mengira bisnis warisan ayahku hanya main-main. Dia mengira bisa menggasak tabungan kami, memberi mobil untuk istri dan anaknya yang lain, lalu membungkusnya dengan kebohongan yang manis. Dia salah. Dia telah mentransfer uangnya ke kandangku sendiri. Dan sekarang, aku punya semua data yang kuperlukan. Nama, nomor KTP, pesanan mobil, bahkan alamat pengiriman. Air mataku sudah kering. Yang tersisa adalah sebuah kepastian yang mengerikan dan sebuah rencana yang mulai mengkristal. Delon ingin memberi mobil untuk Devi? Baiklah. Aku akan memastikan dia mendapat mobil impian itu. Dengan harga setengah. Dengan semua konsekuensi yang akan datang kemudian. Dia mengambil segalanya dariku. Kini, giliranku untuk mengambil alih kendali. Fajar itu tidak hanya menyingsing di langit Jakarta. Ia juga menyingsing di dalam hatiku, membawa cahaya dingin dari kebenaran yang pahit dan tekad untuk pembalasan yang sempurna. Permainan sudah dimulai. Dan kali ini, akulah yang menentukan aturannya. Sinar matahari Sabtu pagi menusuk celah tirai, tetapi dunia terasa seperti diselimuti kabut abu-abu tebal di mataku. Malam tadi aku hampir tidak tidur. Tubuh ini berjalan layaknya robot yang diprogram. Memandikan Kisha, menyiapkan sarapan, menyuapinya sambil otakku berpacu memetakan setiap langkah. Papa kok nggak sarapan? Tanya Kisha, mulutnya penuh dengan roti selai stroberi. Papa bilang mau nemenin Kisha main ke playground hari ini. Rasa getir kembali naik. Papa hari ini punya janji lain. Di showroom milikku. Papa ada meeting pagi ini. Sayang. Nanti siang. Ya? Kalau Kisha baik, Mama antar ke playground sama Mbak Sari. Godaku. Mencoba menyembunyikan getar di suara. Aku sudah menyuruh asisten rumah tangga untuk mengajak Kisha keluar. Menjauhkannya dari energi negatif yang pasti akan memenuhi rumah ini seharian. Setelah Kisha pergi dengan ceria, aku berdiri lama di depan lemari pakaian. Biasanya untuk ke sana, aku hanya mengenakan kemeja linen dan celana panjang sederhana, nyaman untuk mengawasi gudang atau berdiskusi dengan mekanik. Tapi hari ini berbeda. Aku memilih setelan jas wanita berwarna navy blue, potongan slim yang dulu dibelikan Delon untuk ulang tahun perkawinan kami ketiga. Katanya, warna itu membuat mataku bersinar seperti bintang laut. Sekarang, jas itu akan menjadi baju zirahku. Kucocokkan dengan high heels kulit hak lancip, senjata yang jarang kugunakan, tapi hari ini perlu. Aku merias wajah dengan teliti, menutupi lingkaran hitam di bawah mata dengan concealer, memberi warna pada bibir yang pucat dengan lipstik merah marun. Warna yang sama dengan mobil itu. Biarlah ini menjadi sindiran terakhir yang tak akan mereka pahami sampai semuanya runtuh. Perjalanan menuju Hisana terasa seperti adegan film yang diputar dalam gerak lambat. Setiap lampu merah, setiap persimpangan, memberiku waktu untuk menarik napas dalam-dalam dan menguatkan tekad. Andra, manajer showroom yang setia sejak zaman ayahku, sudah menungguku di pintu belakang kantor pemilik. Wajahnya yang biasanya ramah, hari ini tampak serius dan penuh pertanyaan. Bu Rania, sambutnya dengan suara rendah, matanya menatapku penuh perhatian. Mobilnya sudah siap di area utama. Sales melaporkan Pak Delon dan perempuan itu akan datang pukul 11. Terima kasih, Andra. Aku akan observasi dari atas. Tolong jalankan seperti biasa. Perlakukan mereka seperti VIP. Tapi Bu Andra, potongku, menatapnya mantap. Percayalah padaku. Ada rencana di balik semua ini. Dan aku butuh kerjasamamu yang sempurna. Dia mengangguk, meski keraguan masih terlihat. Siap, Bu. Kantor kecilku di lantai 2 merupakan ruang rahasia. Dinding kacanya dilapisi film one-way mirror, memberikan pandangan jelas ke seluruh area showroom utama di bawah. Siapapun di bawah hanya melihat cermin gelap. Di sana ada satu kursi tunggal, sebuah meja kecil,
dan sistem audio yang terhubung ke mikrofon tersembunyi di area tertentu. Tempat ini adalah bentengku, tempat ayah dulu mengamati calon pembeli kritis atau negosiasi penting. Hari ini, ia menjadi menara pengawas untuk pertunjukan tragedi hidupku sendiri. Pukul 10.55, mereka datang. Delon memakai kemeja putih lengan panjang yang kusetrika kemarin pagi, celana chino beige, terlihat santai namun elegan. Tangannya menggandeng erat seorang perempuan. Devi. Dia lebih cantik dalam kenyataan daripada di foto-foto media sosial. Rambut hitam lurus sebahu, tubuh ramping yang masih terlihat anggun meski perutnya sudah membulat jelas di balik gaun hamil bergaya maternity dress bermotif floral. Senyumnya lebar, mata berbinar-binar melihat sekeliling showroom yang dipenuhi mobil-mobil mengilap. Dia memandang ke atas, seolah melihat dirinya yang terpantul di cermin gelap. Aku menahan napas, tetapi dia hanya melirik sekilas lalu kembali memandang Delon dengan penuh kekaguman. Hatiku terasa ditusuk-tusuk. Itu adalah tatapan yang dulu biasa dia berikan padaku. Sales senior, Bima, menyambut mereka. Delon berjabat tangan dengan gaya seorang bos. Ini Bima, yang saya ceritakan, kata Delon pada Devi. Teman baik, dia yang urus semua dengan harga khusus. Bima, yang sudah mendapat briefing dariku, tersenyum profesional. Siap, Pak Delon. Mobilnya sudah siap. Langsung kita lihat. Mereka diantar ke tengah showroom, di mana SUV merah marun metalik itu dipajang di atas rotating platform, diterangi spotlight yang membuat catnya berkilau seperti permata. Devi mendesah kagum. Del, ini lebih cantik dari yang difoto. Semua yang terbaik untuk kamu dan calon bayi kita, kata Delon, suaranya lembut. Suara yang sama yang dulu dia gunakan untuk membisikkan janji di telingaku. Aku mencengkam tangan kursi, buku-buku kuku menancap di telapak tangan. Calon bayi kita. Kata-kata itu menggantung di udara, menusukku melalui kaca. Devi mendekat, mengelus halus kap mobil. Warnanya sempurna. Seperti yang kamu janjikan. Aku selalu ingat, sayang. Merah marun. Warna elegan favorit. Delon berhenti sejenak, lalu tersenyum. Favorit kamu? Dia hampir mengatakan, favorit Rania. Hampir. Tapi dengan mudahnya dia menggantinya. Seolah sejarah seleraku bisa dihapus dan ditimpa begitu saja. Air mata panas menggenang, tapi aku menahannya. Tangis adalah kemewahan yang tak bisa kumiliki sekarang. Bima memulai presentasi fitur. Sementara Delon dengan bangga membuka pintu, membantu Devi duduk di kursi pengemudi. Dia membungkuk, mengecup perutnya. Nanti papa ajak jalan-jalan ya, nak, naik mobil baru. Aku melihat bibir Devi bergetar, matanya berkaca-kaca. Makasih, sayang, kamu yang terbaik. Momen itu begitu intim, begitu menyakitkan untuk disaksikan. Di sinetron pun rasanya tak akan sebengis ini. Kemudian, saat mereka menuju ke area meja negosiasi, Andra muncul seperti yang diinstruksikan. Pak Delon, selamat siang. Saya Andra, manajer. Melihat dari catatan, ini pembelian pertama Anda di Hisana. Kebetulan kami ada promo undian untuk pembelian pertama di bulan ini. Promo? Tanya Delon, sedikit waspada. Ya, karena nilai pembelian yang besar. Kami bisa berikan diskon spesial 50% dari harga yang sudah disepakati dengan Bima. Jadi, total yang harus dibayar lunas hanya setengahnya saja. Devi menatap Delon dengan mata berbinar penuh harap. Delon sendiri terlihat bingung. Diskon 50%? Itu tidak biasa. Apa ada cacnya? Andra tersenyum ramah. Hanya sedikit perubahan dalam dokumen. Karena ini diskon sangat besar dari manajemen, mobil secara kepemilikan tetap di atas nama PT Hisana dulu, hingga cicilan atau pelunasan sisa 50i-nya selesai. Tapi Bapak bisa bawa mobil hari ini juga, dengan surat pinjam pakai yang sah di atas materai. Selama mobil tidak dimodifikasi, digadaikan, atau dibawa keluar kota tanpa izin, semuanya aman. Begitu lunas, kami proses balik nama ke Bapak. Delon berpikir. Aku bisa melihat otaknya bekerja menghitung untung rugi. Dengan diskon 50%, dia bisa menghemat ratusan juta.
Uang itu bisa dipakai untuk apa? Mungkin untuk biaya melahirkan Devi? Atau untuk menyelamatkan sisa tabungan yang hampir habis dari kejeblosku? Surat pinjam pakai itu kuat secara hukum, tanyanya pada Bima. Bima mengangguk. Sangat, Pak. Sama seperti kontrak leasing. Mobil bisa dipakai, asuransi bisa atas nama Bapak, hanya BPKB yang kami pegang. Devi memegang lengan Delon. Del, ini kesempatan langka. Kita bisa hemat banyak. Akhirnya, dia mengangguk. Baiklah, proses saja. Aku menarik napas lega. Jebakan pertama telah mereka masuki. Saat mereka menandatangani dokumen, aku berbisik pada mic di depan intercom ke telinga Andra melalui earpiece tersembunyi. Pastikan GPS tracker generasi terbaru terpasang. Yang dengan fitur audio. Andra mengangguk halus. Saya akan pastikan pemasangan aksesori dan final check termasuk pemasangan GPS premium untuk keamanan. Pak, standard procedure kami untuk mobil harga segini. Delon, yang sedang asyik memamerkan dokumen ke Devi, hanya mengiyakan. Proses berlangsung sekitar 2 jam. Aku tak bergerak dari kursiku, menyaksikan setiap tawa, setiap sentuhan, setiap pandangan mesra mereka. Aku menjadi penonton penderitaan sendiri, dengan sengaja, agar rasa sakit ini membakar semua sisa cinta dan menajamkan niat balasku. Saat akhirnya kunci diserahkan, Devi begitu girang hingga melompat kecil, yang membuat Delon berteriak, "Hati-hati, sayang!" dan memeluk Delon erat di tengah showroom. Dia mengecup pipinya. "Aku sayang banget sama kamu." Delon tertawa, memeluknya kembali. "Untuk kamu, apa saja." Mereka keluar, dengan Devi duduk di kursi penumpang mobil baru itu, melambai pada Bima dan Andra seolah mereka adalah saudara lama. Delon membuka jendela, tersenyum bangga, lalu mobil itu meluncur pergi meninggalkan halaman showroom. Baru setelah mereka hilang dari pandangan, tubuhku lunglai. Kaki gemetar. Aku merosot ke lantai dingin ruangan itu, menarik napas tersengal-sengal. Air mata yang kutahan seharian akhirnya tumpah deras. Isakan tak terbendung keluar dari dadaku yang sesak. Andra masuk beberapa menit kemudian. Wajahnya penuh empati. "Bu Rania." "Jangan," bisikku, mengangkat tangan. "Jangan kasihaniku sekarang, Andra. Ini pilihanku untuk melihat langsung." "Lalu apa rencana selanjutnya, Bu?" Aku mengusap air mata, berdiri perlahan. Kaki masih goyah, tetapi tekad sudah membatu. "Sekarang kita tunggu. GPS itu akan memberitahu kita segala aktivitas mereka. Rekaman audio akan memberitahu setiap kata mereka. Biarkan mereka menikmati hadiah itu. Biarkan mereka merasa paling beruntung, paling bahagia." Aku berjalan mendekati kaca, menatap tempat mobil itu tadi dipajang. Karena kebahagiaan yang dibangun di atas pengkhianatan dan kebohongan. Lanjutku, suara bergetar namun penuh keyakinan, selalu rapuh. Dan tugas kitalah yang akan menentukan kapan fondasi itu akan kita runtuhkan. Langit di luar mulai mendung, menggambarkan suasana hatiku. Babak pertama telah usai. Mereka telah membawa pulang mobil impian, tak menyadari bahwa mereka juga membawa pulang bom waktu yang suatu hari akan meledak di wajah mereka. Dan aku, dari balik kaca gelap ini, akan memastikan ledakan itu terjadi di saat yang paling tepat, dengan kerusakan yang paling maksimal. Untuk Kisha. Untuk diriku. Untuk semua kebohongan yang telah dirajut dengan sempurna oleh suamiku sendiri. Pertunjukan baru saja dimulai. Dan aku bukan lagi penonton. Aku adalah sutradaranya. Mobil itu membawa mereka pergi, dan di dalam ruangan gelap itu, aku masih terpaku. Andra meninggalkan secangkir teh chamomile di atas meja kecil, tapi aku tak menyentuhnya. Dinginnya merambat dari kaca, melalui tulang-tulang rusukku, sampai ke jantung yang sudah terasa beku. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari yang biasa ku sewa, Pak Anton. Mereka menuju klaster The Azur, Pondok Indah. Unit 23B. Ada pesta kecil di taman belakang. Saya di posisi The Azur. Klaster eksklusif itu terkenal dengan penghuni kalangan atas muda. Biaya sewanya pasti selangit. Delon menyewakan ini dari dana mana? Dari investasi lain?
Atau dari bonus yang tak pernah dia bicarakan padaku? Aku menarik napas dalam, mengumpulkan sisa kekuatan. Kisha masih bersama Mbak Sari di playground. Aku punya waktu beberapa jam sebelum menjadi mama lagi. Peran yang kini terasa seperti topeng lain yang harus kukenakan. Andra, kataku melalui intercom. Suaraku terdengar datar di telingaku sendiri. Aku perlu akses live GPS tracker dan audio dari mobil itu. Sekarang. Siap, Bu. Sistem sudah online. Saya kirim akses ke tablet khusus Anda. Beberapa menit kemudian, aku memegang tablet dengan layar terbagi dua. Satu sisi menunjukkan peta digital dengan titik merah berkedip. Posisi mobil yang sekarang sudah parkir stabil di suatu lokasi. Sisi lain adalah waveform audio yang bergerak-gerak, masih sepi. Aku menekan tombol audio. Awalnya hanya suara gemerisik, lalu pintu mobil terbuka. Masih panas nih joknya. Sayang, hati-hati. Suara Delon, penuh perhatian yang membuat perutku mual. Aduh, nggak apa-apa. Aku terlalu senang sampai nggak kerasa. Sahut Devi, riang. Beneran kita bawa pulang, ya? Bukan mimpi. Bukan mimpi. Ini nyata. Untukmu. Ada suara ciuman. Cepat, namun cukup jelas untuk membuatku menutup mata sejenak. Mencoba menahan dorongan untuk melempar tablet ini ke dinding. Ayo, masuk. Tamu-tamunya pada datang. Suara mereka menjauh, digantikan oleh suara langkah kaki di jalan paving block, lalu suara keramaian samar-samar, musik jazz instrumental, gelak tawa, gemericik air mancur. Aku mematikan audio untuk sesaat. Aku butuh jeda. Tapi mataku tak lepas dari layar GPS. Titik merah itu diam, tapi seolah berdenyut dengan energi kebahagiaan mereka yang palsu. Kemudian, Pak Anton mengirimkan serangkaian foto. Foto satu Delon, dengan apron bergambar tulisan, The Grill Master, sedang membalikan steak di atas barbecue mewah. Dia tersenyum lebar, mata menyipit. Foto dua Devi duduk di kursi taman yang dilapisi bantal, satu tangan menopang punggung, satu lagi memegang gelas mocktail. Beberapa wanita mengelilinginya, salah satunya aku kenal, istri dari partner bisnis Delon, yang seminggu lalu masih bersamaku di acara arisan kompleks. Foto tiga close-up perut Devi yang sudah membulat, dengan tangan Delon terlihat sedang mengelusnya. Gesture itu begitu natural, begitu klise, begitu milik seorang suami dan istri. Setiap foto seperti pukulan. Tapi anehnya, semakin banyak yang kuterima, semakin mati rasa perasaanku. Seolah-olah aku sedang mengumpulkan bukti untuk kasus orang lain, bukan untuk hidupku yang sedang diobrak-abrik. Aku kembali menyalakan audio. Kali ini suara lebih ramai. Aku menaikkan volume, menyaring suara percakapan mereka di antara gemuruh keramaian. Akhirnya, nih, keluarga kecil kita lengkap dengan mobil baru. Itu suara Devi, terdengar sedikit dibesarkan, mungkin untuk didengar orang sekitar. Yang terbaik untuk calon bayi laki-lakiku dan mamanya, sahut Delon, disambut suara tepuk tangan dan sorak-sorai kecil. Bayi laki-laki, mereka sudah tahu jenis kelaminnya. Sesuatu yang bahkan belum pernah kami bicarakan untuk Kisha dulu. Kami memilih untuk menunggu kejutan. Del, kamu emang paling oke. Gak cuma urusan kantor, urusan keluarga juga diperhatiin banget. Suara laki-laki yang tak asing, Rendra, wakil direktur di perusahaan Delon. Iya, dong. Istri dan anak nomor satu, jawab Delon, tanpa ragu sedikitpun. Kata-kata itu, istri dan anak nomor satu, mereka melayang di udara, melalui speaker tablet, dan menusukku dengan kekuatan yang hampir fisik. Aku memegangi tepi meja, kepala pusing. Lalu, suara wanita. Devi, kamu harus jaga kesehatan ya. Jangan sampai kayak kemarin malam abis meeting itu lemes banget. Untung Delon sigap anterin ke UGD. Meeting? UGD? Delon bilang dia harus lembur di kantor kemarin malam. Iya, makasih, Mbak Lita. Alhamdulillah sekarang baik-baik aja. Delon yang nemenin sepanjang malam, sampai pagi. Suara Devi manis, penuh syukur. Aku mengingat pagi tadi. Delon pulang pukul 7 pagi, membawa sarapan bubur ayam dari warung langganan. Lapar, Ran. Meeting semalaman,
bikin lapar, katanya sambil menyuap bubur. Matanya merah, tapi kupikir itu karena kelelahan. Bukan karena begadang di rumah sakit menemani istri dan anaknya yang lain. Nafasku menjadi berat. Rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Amarah yang membara, tapi juga pengakuan yang pahit. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah penggantian. Dia sedang membangun keluarga baru, dengan ritual yang sama, dengan perhatian yang sama, bahkan dengan krisis kesehatan yang sama. Dia hanya memindahkan perannya sebagai suami dan ayah ke panggung lain, dengan pemeran utama pengganti. Audio masih mengalir. Sekarang pembicaraan lebih privat, mungkin mereka agak menjauh dari keramaian. Kamu yakin aman, Del? Tadi di showroom, kok rasanya terlalu mudah dapat diskon gede gitu? Suara Devi berbisik. Bima itu teman lama. Sayang, dia yang urus. Mungkin lagi ada target penjualan atau apa. Jangan mikir aneh-aneh. Nikmatin aja. Tapi, apa nggak ada jejak digitalnya? Maksudku, transfernya gede banget. Santai. Itu urusanku. Uangnya dari investasi yang aman. Lagian, siapa yang bakal nyari? Rania? Dia sibuk urus Kisha dan jualan online recehnya. Suara Delon penuh keyakinan, merendahkan. Mendengar namaku disebut dengan nada seperti itu, seperti membicarakan seorang pegawai yang tak penting, akhirnya memicu sesuatu. Air mataku sudah kering. Yang tersisa adalah tekad yang membatu. Dia meremehkanku. Dia menganggapku tidak akan pernah tahu, tidak akan pernah berani, tidak akan pernah mampu melawan. Dia salah besar. Aku mematikan audio. Sudah cukup racun untuk hari ini. Aku melihat foto terakhir dari Pak Anton. Sebuah foto grup. Delon dan Devi berdiri di tengah, dikelilingi oleh sekitar 10 orang. Mereka semua tersenyum. Delon memegang bahu Devi. Di belakang mereka, terlihat sebagian bumper mobil merah marun yang baru. Mereka memamerkan segalanya. Kebahagiaan, keberhasilan, keluarga, mereka. Mereka pikir mereka aman. Mereka pikir mereka menang. Aku menyimpan semua foto itu di folder khusus, bersama dengan rekaman audio yang sudah kudownload. Bukti. Barang bukti untuk pengadilan perceraian, tentu saja. Tapi lebih dari itu, ini adalah peta. Peta yang menunjukkan setiap titik kelemahan mereka, setiap kebanggaan yang bisa dijadikan senjata, setiap kepalsuan yang bisa dirobek. Rencana di kepalaku mulai berbentuk, lebih gelap, lebih terperinci. Menarik mobil itu nanti hanyalah pembuka. Aku ingin lebih. Aku ingin Delon merasakan setiap lapisan kehancuran, reputasi, finansial, hubungan dengan orang tuanya sendiri, yang sangat kusayangi dan mungkin akan hancur hatinya mengetahui hal ini. Dan tentu saja, rasa percaya diri yang selama ini membuatnya merasa bisa mengendalikan segalanya, termasuk diriku. Dan untuk Devi, dia ingin kehidupan mewah? Ingin menjadi istri yang diakui? Aku akan tunjukkan padanya betapa rapuhnya istana pasir yang dia bangun di atas penderitaan orang lain. Ponselku berdering. Mbak Sari. Bu, Kisha bilang mau pulang. Dia ngantuk. Suara itu menarikku kembali ke realita. Aku adalah Rania, seorang ibu. Kisha membutuhkan versiku yang utuh, yang kuat, yang tidak hancur. Baik, Mbak. Saya sebentar lagi sampai. Aku berdiri, menatap bayanganku di kaca gelap. Wanita di balik kaca itu memiliki mata yang telah menyaksikan pengkhianatan, bibir yang telah menggigit sendiri untuk menahan teriakan, dan hati yang sedang membangun benteng dari puing-puing. Aku ambil tas, matikan tablet, dan berjalan keluar ruangan. Saat melewati area showroom yang terang benderang, Bima dan sales lain sedang melayani keluarga muda yang lain. Suami istri itu berpegangan tangan, memeriksa warna mobil untuk keluarga pertama mereka. Aku tersenyum getir. Setiap kisah memiliki sisi yang berbeda. Yang mereka lihat hanyalah kilau mobil dan harapan. Mereka tak melihat bayangan di balik kilau itu, atau air mata yang membasahi lantai showroom ini beberapa jam lalu. Perjalanan pulang aku lakukan dengan autopilot. Pikiranku sudah melompat ke langkah selanjutnya. Besok, Delon pasti akan berusaha melunasi sisa 50% untuk mendapatkan BPKB. Dia akan mencoba mengakses rekening bersama lagi.
Dan disitulah, jebakan kedua akan aktif. Saat aku sampai di rumah, Kisha sudah tertidur di sofa, masih memakai sepatu kecilnya. Wajahnya yang polos, begitu damai, menyentuh sesuatu yang masih lunak di dalam diriku. Kuangkat dia pelan, mencium keningnya. "Mama," gumamnya setengah tidur, lengannya memeluk leherku. "Iya, sayang. Mama di sini." Di sanalah, di pelukan anakku, aku menemukan kembali mengapa aku harus kuat. Bukan untuk dendam semata, tapi untuk memastikan dunia Kisha aman, stabil, dan penuh kebenaran. Bahkan jika kebenaran itu pahit. Aku menidurkan Kisha, lalu membuka laptop. Sudah waktunya menghubungi pengacaraku, Bu Laras. Dan juga, memeriksa semua pergerakan rekening serta aset yang bisa diamankan. Malam itu, sementara di klaster Ta'azur pesta mungkin masih berlanjut dengan tawa dan anggur, di rumah kami, yang terjadi adalah kesunyian yang diisi oleh ketukan keyboard dan rencana yang disusun dengan dingin. Pesta kemunafikan mereka akan berakhir. Dan aku akan memastikan bahwa tagihan untuk pesta itu, berupa kehancuran, rasa malu, dan penyesalan, akan datang pada mereka, tepat pada waktunya. Babak ini baru saja dimulai. Dan aku, Rania, tidak lagi sekadar korban. Aku telah menjadi arsitek dari kehancuran mereka sendiri. Dan pondasinya telah selesai kugambar malam ini. Matahari minggu pagi itu bersinar dengan kejamnya, menusuk tirai kamar tidur yang kubiarkan terbuka sedikit. Delon tidak pulang semalam. Pesan singkatnya datang pukul 11 malam. Ada urusan darurat dengan proyek Bali. Aku menginap dekat kantor. Kiss Kisha for me. Aku tahu persis, dekat kantor, yang dia maksud. Unit 23B, The Azur. Aku membaca pesan itu sambil memandangi Kisha yang tidur dengan pose seperti bintang laut, lalu kuhapus tanpa membalas. Tidak perlu. Setiap kata yang kukirim sekarang hanyalah bahan bukti atau jaring yang harus kutegangkan dengan hati-hati. Pak Anton mengirim laporan pagi. Mobil masih di lokasi sama. Aktivitas pagi. Suami keluar beli kopi dan roti pukul 7.30. Kembali. Sekarang sepertinya masih di dalam. Aku memeriksa dashboard GPS tracker di tablet. Titik merah itu masih stabil. Rekaman audio dari semalam sudah kudownload penuh. Pesta berakhir pukul 1 pagi, diisi dengan obrolan kosong, pujian untuk mobil, dan rencana liburan ke Singapura setelah bayi lahir. Aku simpan semuanya dengan rapi di cloud yang terenkripsi. Jam 8 pagi, telepon rumah berdering. Aku mengangkat dengan suara biasa. "Halo. Rania? Ini Ibu." Suara mertuaku, Ibu Sri, terdengar cemas. "Delon di situ?" Dia tidak angkat teleponnya. "Ibu, selamat pagi. Delon ada urusan dinas mendadak semalam. Mungkin lagi meeting atau penerbangan." "Ada apa, Bu?" "Dia transfer uang dari rekening usaha kemarin. Untuk nutup ini itu katanya. Tapi ayahnya mau konfirmasi, soalnya jumlahnya besar dan agak aneh waktunya." Hatiku berdebar. Jadi ada transfer lain? Dari rekening usaha orang tuanya? Ini semakin dalam. "Besar berapa, Bu? Mungkin aku bisa cek catatannya nanti kalau dia pulang." "Iya, sayang. Nanti kamu tanya ya. Sekitar 500 juta. Katanya untuk jaminan proyek cepat." Tapi ayahnya khawatir. Suaranya penuh keraguan. Ibu Sri selalu memiliki firasat yang tajam. "Aku usahakan, Bu. Doakan saja semoga semuanya lancar." Aku menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Rasa bersalah menyelinap karena membiarkan mereka khawatir. Tapi di sisi lain, ini membuktikan betapa putra mereka telah menggelapkan uang dari berbagai sumber. Pukul 9.30. Seperti yang kuduga, sebuah notifikasi masuk dari aplikasi bankku. Percobaan penarikan tunai sebesar 200 juta rupiah dari kartu debit tabungan bersama ditolak. Saldo tidak mencukupi. Dia mencoba. Tentu saja. Setelah pesta kemarin, dia pasti ingin segera melunasi sisa 50% agar mobil benar-benar menjadi miliknya, milik mereka. Dia pasti panik saat kartunya ditolak. Beberapa menit kemudian, ponselku berdering. "Delon." Aku tarik napas, atur suara agar terdengar ringan. "Halo,
Sayang? Ran. Suaranya terdengar tegang, dipaksakan tenang. Kamu lagi di mana? Di rumah. Lagi bikinkan Kisha pancake. Kenapa? Suaramu aneh. Enggak. Tadi aku coba tarik tunai buat bayar supplier dari rekening tabungan kita. Kok ditolak ya? Saldo harusnya masih banyak. Oh, itu. Aku pura-pura teringat. Aku lupa kasih tahu. Kemarin kan ada email dari bank soal pembaruan sistem keamanan. Kartu debit yang lama diblokir otomatis. Yang baru belum dikirim ke rumah. Aku juga baru cek appku jadi nggak bisa akses full. Katanya 3 hari kerja baru normal. Diam sejenak. Aku bisa membayangkan otaknya berpacu. Tapi, kita butuh itu sekarang, Ran. Gak ada cara lain? Kamu punya kartu lain? Atau bisa telepon bank buka blokir? Wah, hari Minggu. Call centernya cuma sampai jam 1 siang kayaknya. Coba kamu telepon aja. Pakai verifikasi data kamu. Soalnya akunku yang terdaftar di bank juga lagi error. Aku menyunggingkan senyum tipis. Aku sudah mengatur semuanya dengan manajer relationship bank kemarin sore. Akses dari nomor telepon Delon akan dialihkan ke pemegang rekening utama, yaitu aku, untuk konfirmasi, yang tentu saja tidak akan kukonfirmasi. Ya udah, aku coba. Suaranya frustasi. Oh ya, tadi ibu telepon ke rumah. Iya, cari kamu. Katanya ada urusan transfer. Aku bilang kamu lagi dinas. Bagus. Jangan bilang-bilang ibu soal masalah kartu ini. Nanti dia khawatir. Oke, jawabku patuh. Pulang makan siang. Enggak. Proyek ini mungkin molor sampai sore. Kisha. Telepon ditutup. Permainannya dimulai. Pukul 11, Pak Anton melaporkan. Mobil bergerak menuju pusat perbelanjaan Grand Indonesia. Mereka pasti akan mencoba mencari cara lain mendapatkan uang. Atau mungkin sekadar pamer mobil baru di tempat ramai. Aku sudah menyiapkan tim. Tim penarikan mobil terdiri dari 2 petugas keamanan Hisana yang berpengalaman, Maman dan Joni. Didampingi oleh konsultan hukum, kami, Pak Handoko. Seorang mantan penyidik polisi yang sekarang menjadi konsultan independen dengan wibawa yang tak terbantahkan. Mereka sudah mendapat briefing lengkap. Dokumen-dokumen sah, surat kuasa pemilik PT Hisana, berita acara penarikan, dan salinan perjanjian pinjam pakai dengan klausul pelanggaran yang sudah mereka langgar, modifikasi tanpa izin, sebuah klausul sampah yang memang sengaja kuselipkan. Aku sendiri tidak ikut. Aku punya peran lain, menjadi mata dan telinga dari jarak jauh, sekaligus menjaga Kisha dari kegaduhan. Dari tablet, aku bisa melacak pergerakan mobil mereka secara real-time, dan Pak Anton akan memberikan update visual. Pukul 12.15. Mobil mereka parkir di area mall. Mereka masuk. Pukul 13.30. Mereka keluar, membawa beberapa shopping bag dari toko pakaian bayi dan seorang perempuan. Devi tersenyum lebar. Pukul 13.45. Tim kami sudah berada di lokasi. Parkir di beberapa slot dari mobil mereka. Maman dan Joni dalam setelan keamanan formal. Pak Handoko dengan kemeja lengan panjang dan tas kulit berisi dokumen. Saat Delon membuka pintu mobil untuk Devi, Pak Handoko mendekat. Bapak Delon Pratama. Delon menoleh, awalnya cuek, lalu wajahnya berubah melihat 3 orang berwibawa mendekat. Devi yang sudah setengah duduk di kursi penumpang, terdiam. Saya. Ada apa? Tanya Delon, mencoba menjaga sikap superiornya. Saya Handoko, konsultan hukum dari Hisana Motors. Berdasarkan monitoring kami, pada mobil Bapak nomor polisi sementara B1234XYZ, terdapat indikasi pelanggaran berat terhadap perjanjian pinjam pakai nomor HMS PP 0876. Pelanggaran? Apa maksudnya? Wajah Delon mulai merah. Bapak melakukan modifikasi pada sistem audio mobil dengan memasang perangkat aftermarket yang tidak disetujui dan berpotensi merusak kelistrikan kendaraan, tanpa pemberitahuan atau izin tertulis dari pihak kami. Ini melanggar klausul 7 ayat 3. Delon terbelalak. Apa? Itu cuma speaker biasa. Itu pun belum dipasang. Barangnya masih di bagasi.
Pak Handoko tak goyah. Pembelian dan pemasangan rencana modifikasi tanpa izin sudah termasuk dalam definisi pelanggaran. Lebih lanjut, kami mendapatkan informasi bahwa mobil ini akan dibawa keluar kota dalam waktu dekat tanpa pemberitahuan, melanggar klausul 5. Ini gila. Siapa yang bilang? Kami cuma rencana, belum jadi. Sumber informasi kami dapat dipercaya. Intinya, Bapak telah melanggar perjanjian. Dengan demikian, sesuai klausul 12, PT Hisana Motors berhak menarik kembali unit ini dengan segera, tanpa kompensasi, dan uang muka 50% yang sudah dibayar hangus sebagai denda. Hah Gus? 850 juta hangus, teriak Delon. Suaranya melengking sehingga beberapa orang di sekitar menoleh. Devi keluar dari mobil, wajahnya pucat. Ini tidak benar. Saya mau bicara dengan manajernya. Dengan Bima. Atau Andra. Saya yang berwenang menangani ini, Bapak. Bapak bisa menempuh jalur hukum jika merasa dirugikan. Tapi saat ini, mobil harus kami ambil. Berdasarkan kuasa ini. Pak Handoko mengacungkan dokumen bermaterai. Atau, kami bisa menyelesaikan dengan baik-baik. Bapak menandatangani berita acara penarikan dan surat penyelesaian, mengakui pelanggaran dan setuju untuk penarikan mobil. Dengan ini, Bapak terhindar dari tuntutan pidana penggelapan aset karena secara hukum mobil ini masih milik PT Hisana. Penggelapan aset, kata-kata itu ampuh. Delon terlihat terpojok. Matanya melirik ke arah Devi yang mulai mengeluarkan air mata. Ini jebakan. Kalian sengaja, teriak Devi, suaranya bergetar. Kemarin kalian kasih diskon, sekarang ambil paksa. Del, jangan ditandatangani. Jika tidak, Ibu dan Bapak kami persilakan ke kantor polisi terdekat sekarang juga untuk kita laporkan bersama. Tetapi saya ingatkan, bukti pelanggaran dan rekaman rencana perjalanan keluar kota kami miliki. Serta, status kepemilikan mobil yang masih atas nama perusahaan. Risikonya untuk Bapak lebih besar. Pak Handoko berbicara tenang, namun penuh ancaman terselubung. Delon berdiri diam, napasnya tersengal-sengal. Aku bisa melihat konflik di wajahnya melalui foto yang dikirim Pak Anton. Kemarahan, rasa malu, ketakutan, dan keputusasaan. Dia melihat Devi yang menangis, melihat shopping bag berisi barang bayi yang berserakan di tanah dekat roda mobil, lalu melihat mobil merah marun yang menjadi sumber kebanggaan sekaligus petaka. Akhirnya, dengan bahu yang turun, dia mengangguk pelan. Tunjukkan mana yang harus ditandatangani. Devi menjerit. Del. Jangan. Diam, Dev. Mau digiring ke polisi? Mau jadi berita? Geram Delon pada Devi, mungkin untuk pertama kalinya. Proses penandatanganan berlangsung cepat di atas kap mobil. Pak Handoko dengan cekatan memotret proses itu dengan ponselnya. Maman dan Joni sudah siap di posisi pengemudi dan pendamping. Setelah tanda tangan basah, Joni langsung masuk ke kursi pengemudi, menghidupkan mesin yang halus itu. Maman mengangkat shopping bag dan meletakkannya di dekat kaki Delon. Mobilnya kami ambil. Terima kasih atas kerjasamanya. Pak Handoko sedikit mengangguk, lalu berbalik masuk ke mobil operasional mereka. Aku menyaksikan dari GPS tracker. Titik merah itu mulai bergerak, dikemudikan oleh anak buahku, meninggalkan Delon dan Devi yang terduduk lesu di tepi parkiran. Devi menangis terseduh-seduh. Delon menatap kosong ke arah mobil yang semakin menjauh, lalu memukul atap mobil sewaan mereka dengan tangan terkepal. Suara pukulan itu terekam samar oleh alat lain yang dipasang Pak Anton. Bukti tambahan, reaksi kehancuran. Aku mematikan tablet. Tanganku gemetar. Tapi kali ini bukan karena sedih. Ini karena adrenalin. Tahap pertama berjalan sempurna. Mereka telah kehilangan simbol kebanggaan mereka di tempat umum, dengan cara yang memalukan. Beberapa menit kemudian, teleponku berdering. Delon lagi. Suaranya seperti orang sekarat, parau dan hampa. Rania, ada masalah. Mobil yang kemarin, ditarik paksa sama leasingnya. Ada kesalahan administrasi. Aku mengatur ekspresi, meski dia tak bisa melihat. Ya ampun. Serius? Kasihan banget. Tapi kan mobil itu urusanmu dan rekan bisnismu. Ya, Del?
Aku lagi sibuk nih, urus pengiriman spare part besar-besaran ke Bandung. Aku sengaja membuat suara mendesak, diselingi suara ketukan keyboard palsu yang kubuat dari aplikasi di laptop. Dia terdiam lama. Iya, urusanku. Maaf ganggu. Gak apa-apa. Nanti kalau udah selesai urusanmu, telepon lagi ya. Kisha kangen. Aku menutup telepon, lalu segera menekan tombol mute. Dan untuk pertama kalinya sejak kemarin, aku membiarkan diriku mengeluarkan suara. Sebuah tawa pendek, getir, dan penuh pelepasan. Itu bukan tawa kebahagiaan. Itu tawa pelepasan atas seorang wanita yang selama ini terpenjara dalam kebodohan dan kepasrahan. Mobil itu telah kembali ke garasi Hisana. Tapi permainan belum selesai. Malah, baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya. Delon sekarang terluka, terpojok, dan kehilangan muka. Dia akan melakukan salah satu dari dua hal, menyerah, atau melawan dengan lebih liar. Dan berdasarkan semua yang kukenal tentangnya, dia akan melawan. Aku memandang ke arah kamar Kisha. Aku harus lebih berhati-hati sekarang. Aku harus melindungi istanaku yang sebenarnya. Anakku. Segalanya akan menjadi lebih gelap dari sini. Namun, di balik semua kekhawatiran itu, ada kepuasan kecil yang dingin. Mereka telah merasakan secuil dari rasa sakitku. Dan ini baru permulaan. Kegagalan penarikan tunai itu hanyalah puncak gunung es. Delon, dengan ego segede gajah dan keyakinan bahwa dia adalah dalang terbaik dari sandiwara hidupnya, pasti tidak akan menyerah hanya karena satu kartu debit macet. Malam itu, aku menyaksikan melalui GPS tracker dan laporan Pak Anton, bagaimana dia seperti tikus terjepit, berputar-putar mencari celah. Dari audio yang terekam di mobil mereka, sebelum ditarik, aku mendengar potongan percakapan setelah insiden di mall. Suara mesin mobil sewaan yang kasar. Tangisan Devi yang terseduh-seduh. Devi, gimana sekarang? Mobilnya hilang. Uang kita hangus. Kamu bilang aman. Kamu bilang ini investasi. Delon, diam dulu. Aku mikir. Ini pasti ada yang ngatur. Jangan-jangan. Devi, jangan-jangan apa? Kamu punya musuh. Delon, diam panjang. Aku harus cek rekening lain. Ada tabungan darurat di bank lain. Itulah yang kutunggu. Tabungan darurat. Itu adalah rekening pribadinya yang dia sembunyikan. Yang katanya untuk kejadian tak terduga. Dia mengira aku tidak tahu. Tapi 3 tahun lalu, saat dia sakit dan meminta aku mengambil dokumen dari berangkasnya, aku secara tidak sengaja melihat buku tabungan itu. Nomor rekeningnya kuingat dengan jelas karena nomor itu adalah tanggal anniversary kami yang terbalik. Betapa ironisnya. Aku sudah bertindak lebih dulu. Semalam, setelah memastikan mereka tertidur, atau setidaknya berusaha tidur, dalam kekalahan, aku menghubungi seorang kenalan yang bekerja di bank tersebut. Dengan menggunakan kekhawatiran, sebagai istri yang melihat aktivitas mencurigakan pada rekening suami, yang secara teknis, karena kami masih dalam ikatan perkawinan, memungkinkan untuk diajukan, aku mengajukan permohonan pemblokiran sementara atas rekening itu dengan alasan, diduga menjadi sasaran penipuan online. Jadi, ketika Delon mendatangi ATM bank itu keesokan paginya, Senin, dengan wajah sembab dan harapan terakhir, yang dia dapatkan hanyalah pesan. Kartu Anda sedang dinonaktifkan sementara. Silakan hubungi call center. Pak Anton, yang menyamar sebagai pengamen di trotoar depan ATM, mengirimkan foto close-up wajah Delon saat itu. Rahang terkunci, mata merah, dan sebuah kepanikan nyata yang mulai menggerogoti keyakinannya. Dia menghantam sisi mesin ATM dengan telapak tangan, membuat orang-orang di sekitarnya menoleh. Devi, yang menunggu di dalam mobil sewaan, terlihat menunduk, tidak berani melihat. Delon tidak langsung menyerah. Dia adalah tipe yang memiliki banyak kartu kredit, kartu anggota dengan fasilitas pinjaman, bahkan utang ke rekan-rekan yang bisa dia jangkau. Selama 2 hari berikutnya, aku menyaksikan, melalui lacakan transaksi yang bisa kuperoleh dan laporan, sebuah pertunjukan keputusasaan yang perlahan-lahan membuka tabir kehidupan ganda yang selama ini dia jalani. Hari 1, sore. Dia mengunjungi kantor kartu kredit platinumnya. Tampaknya dia mencoba mengajukan cash advance limit besar. Tapi tampaknya ditolak.
Aku tahu penyebabnya. Seminggu sebelumnya, aku secara anonim telah mengirimkan laporan ke Biro Kredit mengenai ketidakstabilan finansial pada profil Delon Pratama, disertai dengan data palsu tapi meyakinkan tentang tunggakan di tempat lain. Itu cukup untuk membuat status kreditnya goyah. Dia keluar dengan wajah hitam. Devi yang menunggu di mobil hanya bisa melihat ke jendela. Wajahnya semakin muram. Hari 2, pagi. Delon tampaknya menghubungi beberapa teman dekatnya. Pak Anton berhasil merekam percakapan teleponnya dari jarak yang agak jauh, tapi cukup jelas, saat dia sedang berjalan di taman dekat apartemennya. Bro, lagi butuh cair nih. Gedean. 300 aja. Proyek lagi nahan dana. 2 minggu pasti balik plus bunga. Loh, kemarin kan kamu baru pamer mobil baru? Jual aja mobilnya. Itu lagi ada urusan sama leasingnya. Ribet. Tapi ini urgent banget. Bro, buat nutup ini itu. Maaf ya, Del. Lagi seret juga nih. Coba ke Rendra. Panggilan ke Rendra, wakil direkturnya, juga berakhir dengan penolakan halus. Rendra, yang ikut pesta kemarin, mungkin mulai mencium masalah. Hari 2, siang. Adegan yang hampir membuatku merasa kasihan. Jika saja hatiku belum membatu. Delon pergi ke rumah orang tuanya di Menteng. Aku bisa membayangkan betapa sulitnya bagi pria yang selalu ingin tampil sukses ini untuk meminta bantuan. Ibu Sri meneleponku 1 jam kemudian. Suaranya gemetar. Rania, Delon tadi kesini. Minta uang. Banyak sekali. Katanya untuk nutup dana proyek yang bocor. Kalau nggak dia bisa dipenjara. Apa benar, Ran? Kamu tahu soal ini? Aku menarik napas. Inilah bagian tersulit, menjaga orang tua yang tak bersalah tetap terlindungi, tanpa membongkar semua kebohongan sekaligus. Ibu, saya juga nggak tahu detailnya. Tapi beberapa hari ini Delon memang kelihatan sangat stres. Soal proyek, dia jarang cerita ke saya. Ibu dan ayah jangan kasih dulu uangnya dalam jumlah besar sebelum ada bukti jelas. Nanti saya coba selidiki pelan-pelan. Tapi dia bilang besok harus ada. Sayang, ayahnya sampai naik darah. Dia hampir tidak pernah minta seperti ini. Ibu, percayalah pada saya. Tunggu dulu. Saya janji akan cari tahu. Jaga kesehatan ibu dan ayah. Setelah menutup telepon, aku merasa hancur. Aku membiarkan mereka khawatir, tapi memberitahu mereka kebenaran. Bahwa uang itu akan dipakai untuk melunasi mobil untuk selingkuhan dan anak di luar nikah, akan menghancurkan mereka lebih cepat. Lebih baik mereka marah pada Delon karena masalah proyek, daripada karena pengkhianatan moral. Hari 2, sore. Tekanan mencapai puncaknya. Delon, dalam keputusasaan, melakukan langkah yang sangat bodoh dan sangat menggiurkan untuk rencanaku. Dia mencoba mengakses dana perusahaan. Sebagai direktur, dia memiliki wewenang tanda tangan tunggal untuk transaksi di bawah jumlah tertentu. Dia mencoba menggeser dana operasional senilai 250 juta ke rekening pribadinya, dengan catatan uang muka supplier. Tapi manajer keuangan perusahaan, Butari, adalah orang kepercayaan almarhum ayahku dan diam-diam masih melaporkan hal-hal aneh padaku. Dia meneleponku segera. Bu Rania, ada transaksi aneh dari Pak Delon. Besar. Dan ke rekening pribadi. Biasanya untuk supplier lewat rekening perusahaan. Apa saya proses? Ini Butari, jangan proses dulu. Tunda. Bilang saja ada masalah di sistem bank atau butuh persetujuan komisaris. Belum pernah ada preseden seperti ini kan? Belum, Bu. Tolong, Bu. Tahan. Saya akan urus. Dan tolong amankan data transaksi percobaan itu. Ini bahaya ya, Bu Rania. Sangat. Tapi saya sedang menanganinya. Percayalah. Malam kedua setelah mobil ditarik, audio bug di apartemen Devi, yang berhasil dipasang oleh Pak Anton dalam kesempatan ketika mereka pergi ke mall, menangkap pertengkaran hebat. Devi, jadi gimana? Katanya besok harus lunas 400 juta sisanya biar mobilnya bisa ditebus. Sekarang malah makin banyak masalah. Aku malu, Del. Keluargaku udah pada tahu aku hamil.
Mereka tanya kapan nikah, kita pamer mobil. Sekarang mobilnya hilang. Delon, aku sudah berusaha. Dev, lo pikir gampang? Uang 850 juta hangus begitu aja. Sekarang harus nutup lagi 400 juta. Gue sendiri yang kewalahan. Devi, ya siapa yang suruh beli mobil cash kalau uangnya nutut? Siapa yang suruh pamer ke semua orang? Kamu yang sok jago. Sekarang aku ikut-ikutan drawing. Suara barang pecah. Mungkin gelas atau vas. Delon, jangan nyalahin gue. Lo juga yang mau mobil mewah. Yang mau diangkat derajatnya. Devi, dan kamu yang janji bisa kasih. Janji bisa ngatur semuanya. Ternyata kamu cuma omong doang. Mungkin istri lo bener. Kamu cuma bisanya bohong. Diam panjang yang tegang. Delon, suara rendah, berbahaya. Jangan sebut Rania di sini. Devi menangis. Atau apa? Kamu mau ninggalin aku juga? Kayak ninggalin dia? Aku tahu kok. Kamu masih rutengin uang buat anak lo itu. Aku lihat transfernya. Delon, dasar lo mata-mata. Gue urus uang gue sendiri punya hak. Kisha anak gue. Devi, dan anakku ini apa? Bukan anak lu. Pertengkaran itu berlanjut dengan saling tuduh, air mata, dan akhirnya, sebuah pengakuan dari Delon yang membuatku menggenggam tangan sampai berkeringat. Delon, suara lelah. Aku rasa, kita perlu mundur dulu. Jual perhiasan yang aku kasih. Itu bisa jadi 100-an juta. Aku coba jual jam koleksiku. Apartemen ini, kita pindah yang lebih murah. Bayi belum lahir, kita bisa hemat. Devi, diam, lalu dengan suara dingin. Jadi, setelah kasih aku mimpi, sekarang kamu tarik lagi? Suruh aku jual perhiasan? Pindah ke apartemen murah? Delon, aku hamil anak kamu. Bukan jadi tunawisma. Delon, ini sementara. Dev, aku janji, setelah proyek Bali lancar. Devi, janji. Lagi-lagi janji. Aku capek, Del. Aku mau pulang ke orang tuaku di Bandung dulu. Dan disitulah retakan pertama dalam kubu mereka. Devi, si penikmat kemewahan, mulai mundur saat gemerlap itu pudar. Ini adalah momentum. Aku mematikan audio. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bukan karena sedih, tapi karena otakku berpacu merancang langkah selanjutnya. Delon sekarang terjepit secara finansial. Reputasinya di antara teman-teman mulai retak. Hubungan dengan orang tuanya renggang, dan hubungan dengan Devi mulai keropos. Dia akan melakukan sesuatu yang nekat. Dan aku harus siap. Kartu debit yang diblokir hanyalah kunci yang mengunci pintu pertama. Sekarang, seluruh rumah kartunya mulai bergoyang. Dan tugasku adalah memastikan bahwa angin yang menerpanya datang dari arah yang tepat, dengan kecepatan yang tepat, sampai semuanya runtuh menimpanya. Dan hanya dia serta Devi yang berada di dalamnya. Kisha, di sisiku, tidur dengan tenang. Aku memeluknya erat, berjanji pada diri sendiri bahwa segala kekacauan ini tidak akan pernah menyentuhnya. Aku akan menjadi tembok antara dirinya dan badai yang akan datang. Babak finansial hampir usai. Babak selanjutnya akan melibatkan sesuatu yang lebih berbahaya. Harga diri seorang laki-laki yang terpojok, dan kelicikan seorang wanita yang merasa dikhianati 2 kali, oleh kekasihnya dan oleh mimpinya sendiri. Kekacauan finansial yang melanda Delon ibarat tanah longsor yang terus menggerus fondasi kehidupannya. Tapi aku tahu, pria dengan ego sebesar itu tidak akan diam. Dia butuh kemenangan, butuh jalan keluar yang cepat dan spektakuler untuk membalikkan keadaan. Dan itu persis seperti yang kutunggu, untuk menawarkannya sebuah jalan keluar yang ternyata adalah jalan buntu berlapis baja. Melalui perusahaan konsultan milikku yang lain, Nusantara Strategic Partners, NSP, yang sama sekali tidak terkait dengan nama atau latar belakang keluargaku, aku sudah menyiapkan umpan yang sempurna. Proyek pengadaan armada kendaraan dinas untuk sebuah BUMN besar. Proyek fiktif, tapi dikemas dengan dokumen yang sangat meyakinkan. Surat minat, draft RFP, bahkan website perusahaan BUMN tiruan yang bisa diakses melalui IP tertentu. Aku memerintahkan salah satu staf NSP yang paling dipercaya, Dito,
untuk menghubungi Devi. Kenapa Devi? Karena dalam struktur perusahaan Delon, Devi kini dipromosikan ke divisi procurement setelah kehamilannya diketahui. Sebuah posisi yang diberikan Delon untuk membungkus perselingkuhan mereka dengan kedok profesional. Devi yang haus pengakuan dan merasa pintar pasti akan melihat ini sebagai peluang emas untuk membuktikan diri dan mengambil untung pribadi. Hari pertama umpan diluncurkan. Dito, dengan identitas sebagai Bobby Chandra, staf khusus procurement BUMN XYZ, mengirim email resmi ke Devi. Subjek: penjajakan kerjasama pengadaan kendaraan dinas. Kepada YTH, Ibu Devi Sari. Melalui email ini, kami menyampaikan apresiasi atas reputasi PT Makmur Sejahtera dalam pengadaan barang. Berkenaan dengan rencana revitalisasi armada operasional kami berminat untuk menjajaki kerjasama pengadaan kendaraan SUV kelas menengah atas sebanyak 25 unit. Nilai proyek diperkirakan sekitar 35 miliar rupiah. Kami mengundang Ibu untuk meeting preliminary minggu depan. Terlampir company profile dan draft kebutuhan. Salam. Bobby Chandra. Aku memantau dari balik layar. Tidak butuh waktu lama. Dalam 2 jam, Devi membalas dengan antusias, menyalin Delon di email tersebut. Dengan hormat, kami sangat tertarik. Tulisnya. Delon membalas singkat, follow up baik-baik. This is big. Pertemuan dijadwalkan di sebuah hotel bisnis di Sudirman. Dito datang dengan presentasi meyakinkan. Devi hadir dengan setelan hamil yang tetap ingin terlihat powerful. Dari rekaman audio yang dipasang di tas Dito, aku bisa mendengar setiap kata. Devi, perusahaan kami sangat berpengalaman. Dan untuk proyek sebesar ini, kami siap memberikan komitmen terbaik. Dito, sebagai Bobby, kami apresiate itu, Ibu. Namun, seperti biasa dalam proyek pemerintah, ada biaya-biaya lancar yang harus dipahami sejak awal. Fee untuk tim evaluasi, untuk percepatan proses LKPP, dan sebagainya. Devi, kami paham mekanismenya, Pak Bobby. Bisa kami tahu kisaran komitmen fee-nya? Dito, biasanya 5% dari nilai proyek. Tapi karena ini jumlah unitnya tidak terlalu banyak, bisa kita bulatkan 3%. Itu sekitar 1,05 miliar rupiah. Dibayar bertahap, 30% di awal sebagai tanda jadi, 70% setelah penandatanganan kontrak. Aku bisa membayangkan mata Devi berbinar. 1 miliar lebih. Komisi gelap yang bisa menyelesaikan semua masalah keuangan mereka, bahkan menebus mobil yang hilang. Devi, itu bisa kami atur. Tapi kami butuh garansi bahwa proyek ini benar-benar akan jalan setelah kami bayar komitmen fee. Dito, bisa saya berikan draft surat penunjukan penyedia yang sudah distempel basah dan tanda tangan direktur kami. Itu dokumen internal yang sangat kuat. Tapi hanya bisa kami serahkan setelah tanda jadi pertama, 30% dari fee, atau sekitar 315 juta rupiah, masuk. Devi setuju. Dia berjanji akan berkoordinasi dengan manajemen, alias Delon. Malam harinya, bug di apartemen Devi kembali bekerja keras. Delon, kamu yakin ini legit? BUMN XYZ? Aku cek websitenya sih ada. Devi, Bobby-nya sangat profesional. Dia kasih draft RFP detail banget. Aku juga udah tanya ke temen di BUMN lain. Dia bilang emang ada wacana revitalisasi armada. Ini rejeki nomplok, Del. Kalau kita dapat proyek 35 miliar, marin kita minimal 20%. Itu 7 miliar. Bisa nutup semua lubang, beli mobil baru, bahkan sisanya buat modal lagi. Delon, tapi 315 juta untuk fee di awal. Itu uang dari mana? Kita lagi kering. Devi, kamu kan bisa cairin saham perusahaan yang kecil itu? Atau pinjam lagi ke orang tuamu? Ini investasi, Del. Modal 315 juta buat dapat proyek 35 miliar. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Delon terdiam lama. Aku bisa membayangkan pertarungan dalam dirinya. Kehati-hatian versus keputusasaan. Dan seperti yang kuduga, keputusasaan yang menang. Delon, aku coba urus. Tapi kamu harus pastikan semua dokumennya aman.
Surat penunjukan itu harus asli. Devi, Bobby bilang, begitu transfer 30%, kita bisa ketemu langsung sama direktur pengadaannya untuk serah terima dokumen. Delon benar-benar terpojok. Dia akhirnya mengambil langkah paling nekat, menjual sebagian sahamnya di perusahaan tempatnya bekerja, saham yang diberikan sebagai bagian dari paket kompensasi direktur. Dia menjualnya di bawah harga ke seorang kolega yang mau membantu, dengan janji akan membeli kembali nanti. Uangnya cair, 350 juta rupiah. Cukup untuk fee dan sedikit saku. Transfer 315 juta dilakukan Devi ke rekening yang disediakan Dito, sebuah rekening atas nama orang lain yang sudah aku siapkan, yang nantinya akan ku kembalikan. Untuk menghindari tuntutan penipuan murni, tujuanku bukan uangnya, tapi kehancuran mereka. Pertemuan penyerahan dokumen berlangsung di sebuah lounge eksklusif. Dito datang dengan seorang direktur pengadaan yang diperankan oleh seorang aktor teater yang kusewa. Pertemuan berlangsung singkat dan formal. Devi, dengan bangga, menyerahkan amplop berisi laporan perusahaan. Sebaliknya, dia menerima sebuah map berlogo BUMN XYZ yang berisi surat penunjukan penyedia yang terlihat sangat resmi, dengan tanda tangan basah dan stempel. Wajah Devi bersinar. Dia memfoto dokumen itu, tanpa menampilkan detail lengkap, dan mengirimkannya ke Delon. Dapet, sayang. Proyeknya ours. Pompa konfeti. Mereka merayakannya dengan makan malam mewah di restoran Jepang. Audio bug merekam kebahagiaan mereka yang meluap-luap. Devi, nanti begitu kontrak tanda tangan, kita bayar yang 70% sisanya pakai duit muka proyek. Gampang. Delon, akhirnya ada angin segar. Kita bisa balik lagi. Nanti mobilnya kita tebus, atau beli yang baru. Devi, jangan lupa janji kamu. Ya, setelah ini jalan, kita nikah. Aku nggak mau anakku lahir tanpa nama bapak yang jelas. Janji pernikahan. Dulu dia juga menjanjikannya padaku, dengan mata yang sama berbinar. Selama 2 minggu berikutnya, aku memberi mereka ilusi kemajuan. Dito secara berkala mengirim email update. Proses sedang masuk tahap verifikasi akhir di LKPP. Dokumen sedang diparaf oleh direksi, dan sebagainya. Devi dan Delon sibuk mempersiapkan tim proyek. Bahkan Devi sudah mulai melihat-lihat mobil dinas di showroom lain. Sementara itu, melalui NSP, aku menyebarkan kabar angin di kalangan terbatas bahwa BUMN XYZ sedang dalam sorotan karena indikasi korupsi pengadaan. Aku juga memastikan proyek ini diketahui oleh beberapa kompetitor perusahaan Delon. Lalu, tibalah saatnya untuk menarik karpet dari bawah kaki mereka. Di hari yang ditentukan untuk penandatanganan kontrak, Dito mengirim email blast yang ditujukan ke Devi dan Delon, serta secara tersembunyi disalin ke beberapa alamat email lain di perusahaan Delon. Subjek, penundaan tidak terbatas proyek revitalisasi armada BUMN XYZ kepada YTH, mitra potensial. Dengan penuh penyesalan, kami sampalkan bahwa proyek pengadaan kendaraan dinas untuk BUMN XYZ, nomor RFP XYZ 4/2023, ditunda tidak terbatas oleh Direksi Utama, menyusul adanya audit mendadak oleh BPK dan penyelidikan dugaan markup pada proyek sebelumnya. Seluruh proses pengadaan dihentikan sementara. Kami akan menginformasikan lebih lanjut jika ada perkembangan. Kami mengucapkan terima kasih atas ketertarikan dan partisipasi saudara. Salam. Tim Pengadaan BUMN XYZ. PS. Segala bentuk komunikasi lebih lanjut harap dikonsultasikan dengan tim hukum kami mengingat sensitivitas kasus ini. Email itu seperti bom. Aku membayangkan Devi membacanya di depan laptop. Wajahnya yang awalnya penuh antisipasi berubah pucat, lalu merah padam. Delon menelepon Bobby dengan panik. Tapi nomor itu sudah tidak aktif. Email ke Bobby langsung bounce. Situs web BUMN tiruan itu juga sudah turun. Mereka baru menyadari, mereka telah ditipu. Malam itu, bug di apartemen merekam sebuah ledakan yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Suara pintu dibanting. Teriakan. Delon, lo yang jatuhin kita. Lo yang bilang proyek ini aman. 315 juta hilang begitu saja. Devi, aku? Kamu yang minta dicek legit atau enggak?
Kamu yang bilang websitenya ada. Kamu yang kasih izin jual saham. Delon, gue percaya lo, bangsat. Lo yang ngatur semua. Sekarang uang habis, saham habis, proyek palsu. Suara barang pecah lagi. Devi menangis histeris. Devi, aku hancur karena kamu. Aku ninggalin pacar dulu buat kamu. Percaya sama janji-janjimu. Sekarang aku hamil. Nggak punya apa-apa, malah jadi korban penipuan. Kamu cuma bisa nyalahin orang. Delon, pulang. Lo pulang aja ke orang tua lo. Gue capek. Devi, suara tiba-tiba dingin. Oh, jadi sekarang mau ngusir aku? Gampang banget ya? Setelah kamu rusakin hidup aku? Nggak akan. Aku nggak akan pergi. Kamu harus tanggung jawab. Kalau perlu, aku bakal teriakin ke semua orang siapa kamu sebenarnya. Bos yang selingkuhin karyawan, bohongin istri, korupsi uang perusahaan buat selingkuhan. Aku punya bukti-bukti. Delon. Percakapan kita, foto-foto, transfer-transfer aneh. Diam yang mematikan, ancaman Devi itu mengubah dinamika. Delon terperangkap. Dia tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga sekarang diancam oleh wanita yang selama ini dia kira bisa dikendalikan. Delon, suara parau, penuh kekalahan. Apa yang lo mau? Devi, pertama, aku butuh uang untuk hidup dan biaya melahirkan. Kamu harus cari. Nabrak pohon juga carikan. Kedua, kita urus nikah. Cepetan. Sebelum anakku lahir. Ketiga, mobil itu. Aku masih mau mobil itu. Carikan cara dapetin lagi. Delon hanya mengeluarkan suara seperti orang tercekik. Pertengkaran itu berakhir dengan Devi masuk ke kamar dan mengunci pintu. Sementara Delon terduduk di ruang tamu, terdengar seperti menangis terisak-isak. Tangisan seorang lelaki yang menyadari bahwa menara kartunya tidak hanya runtuh, tetapi juga menguburnya hidup-hidup. Aku mematikan audio. Rasanya hampa. Tidak ada kemenangan. Hanya kepastian bahwa dua orang yang saling mengkhianati dan memanfaatkan satu sama lain, akhirnya saling menerkam. Jebakan proyek tiruan telah bekerja dengan sempurna. Ini bukan hanya soal uang 315 juta. Ini adalah pukulan psikologis yang menghancurkan sisa kepercayaan di antara mereka, mempercepat keretakan, dan yang terpenting, membuat Delon melakukan kesalahan fatal, menggelapkan uang perusahaan untuk menutupi kerugian ini. Besok, Butari akan melaporkan percobaan penggelapan dana tahap kedua yang dilakukan Delon. Dan kali ini, aku tidak akan menahannya. Aku akan memberi izin pada Butari untuk melaporkannya ke komisaris, ayah kandung Delon sendiri. Babak ini akan membawa kejatuhan Delon ke tingkat yang lebih dalam. Dari suami yang berselingkuh, menjadi direktur yang korup, dan menjadi anak yang mengecewakan orang tuanya secara fatal. Rencanaku berjalan. Tapi kenapa rasanya semakin sunyi, dan semakin berat? Kegagalan proyek tiruan itu seperti bor yang menggali jauh ke dalam fondasi mental Delon. Dia tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga kepercayaan terakhir pada nalurinya sendiri. Yang tersisa hanyalah kepanikan dan insting untuk bertahan hidup, sekalipun harus menggali lubang lebih dalam. Butari, manajer keuangan yang setia, meneleponku pagi-pagi dengan suara bergetar. Bu Rania, ini sudah keterlaluan. Pak Delon mencoba mengotorisasi transfer ke rekening pribadinya lagi, kali ini sebesar 500 juta. Alasannya, pinjaman darurat perusahaan. Sistem meminta persetujuan ganda, dan dia memaksa saya untuk menyetujui dengan ancaman pemecatan. Ini sudah melampaui batas, Butari, kataku, suara tenang meski jantung berdebar kencang. Saya sudah berkonsultasi dengan pengacara. Saatnya bertindak. Saya akan ke kantor hari ini. Tapi saya butuh bantuan ibu. Apapun, Bu. Saya sudah tidak tahan melihat perusahaan peninggalan almarhum Bapak dirusak seperti ini. Pertama, tolong backup semua data percobaan transfer ilegal itu. Kedua, siapkan laporan keuangan yang menunjukkan anomali dalam 6 bulan terakhir. Ketiga, saat saya datang nanti, tolong pastikan pintu ruang rapat besar terbuka, dan sebisa mungkin karyawan di area sekitarnya bisa mendengar. Baik, Bu Rania. Hati-hati. Aku menghubungi pengacaraku, Bu Laras,
Seorang wanita berusia 50-an dengan sorot mata tajam dan reputasi tak tergoyahkan di hukum keluarga dan korporasi. Saya akan datang ke kantornya hari ini untuk konfrontasi final. Saya butuh Anda dan seorang jurusita untuk menemani. Saya ingin ada saksi hukum dan proses yang tercatat resmi. Rania, ini langkah yang sangat serius. Begitu dilakukan, tidak ada jalan mundur. Sudah tidak ada jalan mundur sejak dia mengirim uang tabungan anak kami untuk mobil selingkuhannya, Bu Laras. Dia menghela napas. Baik, saya akan bawa jurusita dari kantor saya. Siapkan dokumen dirimu. Aku berpakaian dengan sengaja hari itu. Bukan setelan eksekutif seperti sebelumnya, melainkan dress simple berwarna krem, rambut diikat rapi, tanpa riasan berlebihan. Aku ingin tampil sebagai Rania, sang istri yang terluka, bukan Rania sang pemilik bisnis. Itu akan lebih membekas bagi para karyawan yang akan menjadi saksi. Sebelum berangkat, aku menatap Kisha yang sedang asyik menggambar di ruang keluarga. Mama ada urusan penting ke kantor papa sebentar. Sayang, nanti pulang mama beliin es krim. Mama pakai baju cantik. Mau ke pesta? Tanyanya polos. Bukan pesta, sayang. Tapi, mungkin seperti di film, di mana orang harus bicara sangat serius. Oh, Mama jangan lama-lama. Nanti Kisha kangen. Pelukan hangatnya memberiku kekuatan sekaligus membuat dadaku sesak. Aku melakukan ini untuknya. Untuk memastikan dunia tempatnya tumbuh tidak dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Pukul 10 pagi, aku, Bu Laras, dan seorang jurusita bernama Pak Joko tiba di lobi PT Makmur Sejahtera. Resepsionis muda, Mita, terkejut melihatku. Bu Rania, ada janji dengan... Tidak ada janji, Mita. Ini urusan mendesak dengan direktur. Aku tersenyum tipis. Tolong beritahu dia. Suasana kantor yang biasanya ramai dengan telepon dan ketikan keyboard, tiba-tiba menjadi hening saat aku melewati ruang terbuka. Tatapan penuh rasa ingin tahu dan sedikit empati mengikuti langkahku. Beberapa karyawan lama yang mengenalku dari acara keluarga perusahaan, menunduk hormat dengan wajah serius. Delon berada di ruangannya dengan pintu terbuka, sedang berbicara kasar di telepon. Saya tidak peduli. Proyek itu harus jalan minggu ini. Kalau tidak... Dia terhenti melihatku berdiri di ambang pintu, diiringi dua orang asing dengan ekspresi formal. Wajahnya yang semula merah padam, mendadak pucat. Rania? Apa maksudmu datang ke sini? Suaranya rendah, berusaha dikendalikan. Saya perlu bicara, Del. Urusan keluarga dan perusahaan. Lebih baik kita bicara di ruang rapat. Aku tak menunggu jawabannya, langsung berbalik dan berjalan menuju ruang rapat besar di ujung koridor. Yang, seperti diatur Butari, pintunya terbuka lebar. Delon terpaksa mengikuti. Wajahnya berkerut antara bingung, marah, dan panik. Beberapa kepala karyawan muncul dari balik cubikle. Begitu masuk ruang rapat, aku duduk di salah satu kursi di sisi panjang meja. Bu Laras dan Pak Joko duduk di sampingku. Delon berdiri di depan pintu, tak mau duduk. Ini siapa? Tanyanya, menunjuk ke arah Bu Laras dan Pak Joko. Saya Laras Setiawati, pengacara mewakili Ibu Rania Pratama. Perkenalan Bu Laras dengan suara lantang dan jelas, terdengar hingga ke koridor. Dan ini Joko Wibowo, jurusita dari kantor hukum kami. Pengacara? Jurusita? Rania, kamu gila? Mau apa? Sudah waktunya kita bicara terbuka, Delon. Aku mengeluarkan sebuah map tebal dari tas. Mengenai penggelapan dana tabungan bersama sebesar 850 juta untuk pembelian mobil SUV merah marun dari Hisana Motors, yang diberikan kepada Devi Sari, karyawan di divisi pemasaran perusahaan ini, yang juga sedang hamil anakmu. Suaraku jernih, sengaja dikeraskan. Dari sudut mataku, kulihat bayangan beberapa orang berhenti di luar pintu, mendengarkan. Delon seperti tersambar petir. Kamu, jangan asal bicara. Itu urusanku. Itu investasi. Saya punya bukti transfer, Delon. Aku menyebarkan print out laporan bank di atas meja. Dan saya juga punya bukti bahwa kamu, 2 hari yang lalu,
mencoba menggelapkan dana perusahaan sebesar 500 juta untuk menutupi kerugian dari proyek fiktif BUMN XYZ yang menjerat kamu dan Devi. Itu bohong. Siapa yang bilang? Saya yang bilang. Suara Butari terdengar dari pintu. Dia berdiri di sana dengan wajah berani, memegang tablet. Dan saya punya semua bukti transaksi percobaan yang tidak sah, Pak Delon. Saya sudah laporkan ke komisaris. Delon terhuyung mundur. Pengkhianatan datang dari dalam. Dari orang kepercayaannya sendiri. Sekarang, lanjut Bularas, mengambil alih. Atas nama klien saya dengan ini menyampaikan gugatan perceraian dengan pasal-pasal pengkhianatan, kekerasan psikis, dan penggelapan harta bersama. Serta, kami akan melaporkan secara pidana upaya penggelapan dana perusahaan ini kepada pihak yang berwajib, dan akan meminta audit independen. Kalian tidak bisa. Ini perusahaan keluarga. Ayahku komisarisnya. Dan ayahmu akan menerima laporan lengkap dari kami hari ini juga, sahutku. Beserta semua bukti perselingkuhanmu dengan Devi Sari. Saat nama Devi disebut, seperti ada gelombang kejut di antara para pendengar yang tidak terlihat. Bisik-bisik mulai terdengar. Devi, itu benar, Pak? Tiba-tiba suara seorang staf muda dari divisi pemasaran terdengar dari luar pintu, tanpa sengaja terbawa emosi. Delon berbalik, melihat ke arah suara itu, wajahnya berubah merah karena malu dan marah. Keluar. Semua keluar dari sini. Ini ruang rapat. Tapi tidak ada yang bergerak. Mereka terpaku, menyaksikan drama yang lebih menarik dari sinetron manapun. Dan di puncak kekacauan itu, seperti diatur oleh sutradara tak terlihat, Devi sendiri muncul di ujung koridor. Dia mungkin mendengar keributan dari ruang kerjanya. Dia mendekat dengan langkah ragu, wajahnya pucat, perutnya semakin jelas terlihat. Del? Ada apa? Suaranya lemah. Semua mata tertuju padanya. Delon melihatnya seperti melihat hantu. Apa kau lakukan di sini? Pulang. Tapi aku dengar suara ribut. Ya, tentu saja ribut. Non Devi, sela Bularas, dengan nada diplomatis namun menusuk. Kami sedang membahas mobil SUV merah marun yang Bapak Delon beli untuk Anda dengan uang tabungan bersama mereka. Dan tentu saja, mengenai kehamilan Anda. Devi seperti ditampar. Dia memandang Delon dengan tatapan memohon, lalu melihat ke arahku. Untuk pertama kalinya, mata kami bertemu langsung. Di matanya ada ketakutan, rasa malu, dan juga sebuah kedengkian kecil. Kamu, Rania. Hanya itu yang bisa dia ucapkan. Iya, saya Rania, istri sah Delon, ibu dari Kisha. Dan, sepertinya, pemilik dari showroom tempat kalian membeli mobil itu. Kali ini, aku sengaja mengatakannya. Biarlah semua tahu. Efeknya instan. Mata Devi membelalak. Delon terengah-engah. Para karyawan yang mendengar bergumam kagum sekaligus ngeri. Kamu dalangnya. Delon mendesis. Langkahnya goyah. Diskon, penarikan mobil, proyek bodong, semuanya kamu. Aku tidak menjawab. Hanya menatapnya dingin. Itu adalah pengakuan tanpa kata-kata. Kamu iblis, bisik Devi. Air mata mulai menetes. Kamu hancurkan hidup kami. Bularas segera menangkis. Yang menghancurkan hidup adalah orang-orang yang mengkhianati janji pernikahan dan memanfaatkan kepercayaan untuk kepentingan nafsu pribadi. Klien saya hanya melindungi diri dan anaknya. Delon tak lagi bisa berkata-kata. Dia merosot di kursi, memegangi kepalanya. Semua topeng telah terlepas. Dia tampak kecil, hancur, dan dipenuhi aib di depan mata anak buahnya sendiri. Pak Joko, sang jurusita, dengan tenang mulai membacakan surat gugatan dan pemberitahuan hukum, sambil menyerahkan salinannya kepada Delon. Prosesi hukum yang dingin dan formal, berlangsung di tengah kehancuran emosional yang panas. Aku berdiri. Tugasku di sini sudah selesai. Aku berjalan menuju pintu. Saat melewati Devi yang masih terpaku, aku berhenti sebentar. Uruslah anakmu dengan baik, bisikku, hanya untuk didengarnya. Dia tidak bersalah dalam semua ini. Lalu aku pergi, meninggalkan ruangan yang penuh dengan kehancuran reputasi Delon,
aib Devi yang tersebar, dan gelombang gosip yang akan menghancurkan sisa kredibilitas mereka di perusahaan itu. Di dalam lift, aku menutup mata. Nafasku baru terasa berat sekarang. Setelah pertunjukan usai, Bularas memegang bahuku. Kuat, Rania. Anda luar biasa. Apakah saya kejam, Bularas? Kejam adalah ketika Anda membiarkan kejahatan berlalu tanpa konsekuensi. Ini bukan kekejaman. Ini keadilan. Aku mengangguk, tetapi hati ini masih berdebat. Aku telah meruntuhkan dunia suamiku di tempat kerjanya sendiri. Aku telah mempermalukannya secara publik. Apapun alasannya, itu adalah luka yang dalam. Tapi ketika aku tiba di rumah dan melihat Kisha sedang tertawa bersama Mbak Sari, semua keraguan itu memudar. Aku telah memilih sisi. Dan aku telah memilih sisi yang benar. Sisi kebenaran, dan sisi anakku. Telepon berdering. Itu dari Ibu Sri. Suaranya gemetar. Sudah mendengar segalanya dari Butari atau mungkin dari Delon sendiri. Rania, anakku, apa yang telah dia lakukan? Apa yang telah kamu lakukan? Ibu, kataku, suara penuh rasa sakit yang tulus. Saya hanya menunjukkan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Saya mohon maaf telah menyakiti hati ibu dan ayah. Tapi saya tidak bisa lagi diam. Tangis Ibu Sri di seberang telepon adalah suara terberat yang harus kudengar hari itu. Lebih berat daripada teriakan Delon. Lebih menyakitkan daripada tatapan benci Devi. Ini adalah konsekuensi lain dari kejatuhannya. Melukai orang tua yang tak bersalah. Babak konfrontasi publik telah usai. Kini, gelombang akibatnya akan mulai menerpa. Dari dalam keluarga, dari dunia bisnis, dan dari dalam diri Delon sendiri. Dan aku harus siap menghadapi segala bentuk balas dendam yang mungkin datang dari pria yang kini telah kehilangan segalanya. Gempa yang kulepaskan di kantor Delon hari itu hanya menjadi awal dari serangkaian aftershock yang menghancurkan tatanan hidupnya. Dalam waktu 24 jam, segala sesuatu yang dia anggap permanen, posisinya, reputasinya, bahkan tempat tinggalnya, bergetar hebat. Hari H1, sidang internal dan keputusan komisaris. Ayah Delon, Pak Handoyo, yang juga komisaris utama perusahaan, memanggil rapat darurat. Aku diundang sebagai pihak yang memiliki bukti. Delon berusaha tidak hadir, tapi paksaan dari ayahnya membuatnya tak punya pilihan. Ruang rapat direksi terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Handoyo duduk di kepala meja, wajahnya seperti patung yang retak. Ibu Sri duduk di sampingnya, matanya merah dan menghindari tatapan siapapun. Delon duduk di ujung lain, membungkuk, seperti pria yang telah kehilangan tulang punggungnya. Aku duduk di sisi yang berseberangan dengannya, ditemani Bularas. Mulai dari awal, Rania, suara Pak Handoyo berat. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku menaruh rekaman USB di atas meja. Di dalam ini ada bukti transfer tabungan kami ke Hisana Motors, foto-foto Delon dan Devi Sari, rekaman percakapan mereka, dan laporan keuangan percobaan penggelapan dana perusahaan. Semua sudah diverifikasi oleh tim audit independen yang Ibu Tari hubungi. Bularas menyerahkan salinan laporan audit awal. Pak Handoyo membacanya dengan wajah semakin pucat. Ibu Sri menutup mulutnya, menahan isakan. Delon, Pak Handoyo memandang anaknya, suaranya bergetar marah dan kecewa. Apa yang bisa kau katakan? Delon tak mengangkat kepala. Ayah, saya terpojok. Rania menjebak saya. Menjebak? Teriak Pak Handoyo, menggebrak meja. Apakah Rania yang menyuruh kau menggelapkan uang tabungan anakmu? Apakah Rania yang menyuruh kau berselingkuh dengan bawahanmu sendiri? Apakah Rania yang menyuruh kau berutang dan menjual saham perusahaan untuk proyek fiktif? Tapi semua ini dimulai setelah dia tahu. Dia yang atur segalanya. Diskon mobil, penarikan, proyek palsu itu. Delon akhirnya mengangkat kepala. Matanya merah penuh darah, menatapku dengan kebencian murni. Dia pemilik Hisana. Dia yang hancurkan saya. Semua mata tertuju padaku. Aku menarik napas. Iya, saya pemilik Hisana Motors. Aku akui dengan tenang. Dan iya, saya yang memberi diskon 50%, menarik mobil ketika mereka melanggar perjanjian,
dan mengulur waktu agar kebenaran bisa terungkap. Tapi saya tidak menyuruh Anda, Delon, untuk berselingkuh. Saya tidak menyuruh Anda mengambil uang Kisha. Saya tidak menyuruh Anda membohongi orang tua Anda sendiri. Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan Anda. Keheningan yang menyelimuti ruangan itu tebal dan menyakitkan. Kebenaranku sederhana, namun mematikan. Kau selalu merendahkanku, desis Delon. Bisnismu yang kecil-kecilan. Kau biarkan aku merasa seperti kepala keluarga yang sejati, padahal kau diam-diam punya kekuatan lebih. Saya tidak pernah bermaksud demikian. Tapi Anda sendiri yang memilih untuk tidak pernah benar-benar melihat siapa saya, Delon. Anda hanya melihat versi saya yang sesuai dengan narasi Anda. Istri yang patut, ibu rumah tangga, yang bisnisnya bisa diremehkan. Pak Handoyo menghela napas panjang, seperti menarik semua kekecewaan di dunia. Cukup. Delon, efektif hari ini, kamu diberhentikan dari posisi direktur. Hak suara dan aksesmu ke semua sistem perusahaan dicabut. Kami akan membentuk tim investigasi internal. Bergantung pada hasilnya, kami akan memutuskan apakah akan melaporkan ini ke pihak berwajib atau menyelesaikannya secara keluarga. Ayah, jangan. Ini perusahaan yang kubangun. Yang kau bangun. Pak Handoyo berdiri, suaranya menggelegar. Perusahaan ini warisan kakekmu. Kau hanya menjalankannya. Dan lihat yang kau lakukan. Kau hampir menghancurkannya karena nafsu butamu. Delon terdiam, dikalahkan oleh amarah ayahnya yang lebih besar dari amarahnya sendiri. Dan untukmu, Rania, Pak Handoyo menatapku, matanya berbinar air. Kami minta maaf atas segala penderitaan yang ditimbulkan anak kami. Kami tidak tahu. Kami gagal sebagai mertua. Ibu Sri akhirnya menangis terseduh-seduh. Anakku, kenapa? Kenapa kau lakukan ini pada Rania? Pada Kisha? Delon tidak menjawab. Dia hanya menunduk, bahunya terguncang. Hari H2, putusan sela pengadilan. Bu Laras bekerja cepat. Dengan bukti-bukti yang kuat, hakim memberikan putusan sela, interlocutory decree, yang menguntungkanku. 1. Delon harus keluar dari rumah kediaman bersama dalam waktu 24 jam. Rumah itu, yang atas namaku, menjadi tempat tinggal eksklusifku dan Kisha. 2. Dia dikenakan injunction, larangan, untuk tidak mendekati rumah, sekolah Kisha, atau tempat-tempat rutinku dalam jarak 200 meter. 3. Hak asuh sementara diberikan sepenuhnya padaku. Dengan Delon hanya boleh berkunjung dengan pengawasan dan jadwal yang disetujui pengadilan. 4. Dia wajib membayar uang tunjangan sementara untuk Kisha, yang besarnya ditentukan oleh pengadilan. Petugas pengadilan dan 2 polisi mendampingi proses eksekusi. Delon datang ke rumah dengan mobil sewaan yang lusuh. Wajahnya masih menyisakan bekas kemarahan dan kehancuran. Dia hanya diizinkan mengambil barang-barang pribadinya. Aku dan Kisha menunggu di ruang keluarga. Mama, Papa mau pergi jauh? Tanya Kisha, suaranya kecil. Papa ada urusan kerja yang harus tinggal di tempat lain dulu, sayang. Tapi nanti masih bisa ketemu. Saat Delon masuk, dia menghindari tatapanku. Dia langsung menuju kamar, melemparkan barang-barang ke dalam koper besar. Kisha berlari menghampirinya. Papa. Delon berhenti, menatap putri kecilnya. Untuk sesaat, raut wajahnya melunak, penuh penyesalan yang tiba-tiba. Dia berjongkok, memeluk Kisha erat. Papa sayang Kisha. Papa jangan lama-lama ya. Nanti main sama Kisha lagi. Iya, sayang. Suaranya parau. Dia mencium kening Kisha berkali-kali, lalu berdiri, menghampiriku. Para petugas waspada. Aku akan buktikan kau salah, Rania. Bisiknya, suara rendah penuh ancaman. Kau tidak akan menang dengan mudah. Ini bukan pertandingan, Delon. Ini konsekuensi. Aku menatapnya. Jaga dirimu baik-baik. Dia menggeram, lalu mengambil kopernya dan pergi. Pintu depan tertutup dengan suara yang menggemakan kepergiannya dari kehidupan kami sebagai sebuah keluarga. Hari H3. Pengusiran dari Azur dan penurunan kelas hidup.
Tanpa gaji direktur dan dengan reputasi hancur, Delon tidak mampu lagi membayar sewa apartemen mewah di The Azur. Pemiliknya, seperti yang telah diatur, menolak memperpanjang sewa karena pelanggaran aturan ketenangan dan adanya aduan dari tetangga. Mereka diberi waktu 3 hari untuk angkat kaki. Devi, yang masih tinggal di sana meski hubungan mereka retak, melawan. Tapi tekanan dari manajemen klaster dan mungkin juga dari bisikan yang kusebarkan tentang pasangan tidak sah, membuatnya tak berdaya. Pak Anton mengirimkan foto-foto mereka pindahan. Delon membawa koper, Devi dengan beberapa kardus berisi barang-barangnya. Mereka terlihat seperti pengungsi dari kemewahan yang pernah mereka nikmati. Devi menangis, mungkin lebih karena kehilangan status simbolik itu daripada karena kehilangan Delon. Mereka terpaksa pindah ke sebuah apartemen studio kecil di daerah pinggiran Jakarta. Hanya 1 kamar, dapur sederhana, dan view ke tembok bangunan lain. Sebuah kejatuhan yang dramatis dari kehidupan yang mereka pamerkan di pesta barbecue 2 minggu lalu. Malam itu, bug di apartemen baru, yang juga berhasil dipasang, menangkap percakapan muram mereka. Devi, ini semua gara-gara siapa? Gara-gara istrimu yang sakit hati itu. Dia hancurkan kita. Delon, diam. Kita butuh strategi. Aku masih punya koneksi. Masih bisa bangkit. Devi, bangkit? Dengan apa? Kamu sekarang pengangguran. Aku hamil besar. Kita tinggal di kandang ayam ini. Delon, aku masih punya orang tua. Mereka pasti akan bantu saat lihat cucunya lahir. Devi, cucu? Kamu pikir mereka mau terima anak dari selingkuhan yang menghancurkan pernikahan anaknya? Kamu naif banget, Delon. Dia mungkin benar. Ibu Sri, dalam telepon terakhir denganku, masih terisak-isak menyalahkan diri sendiri, tetapi belum sekalipun menyebutkan bayi Devi. Itu adalah luka yang terlalu dalam. Hari H5, topeng yang terbelah. Delon akhirnya menelan kebanggaan terakhirnya dan mendatangi rumah orang tuanya lagi, kali ini untuk meminta bantuan tempat tinggal dan biaya persiapan melahirkan. Pak Anton yang mengikuti dari jauh melaporkan bahwa dia hanya bertahan 10 menit di dalam. Dia keluar dengan wajah hancur, berjalan terhuyung-huyung, dan duduk di trotoar dekat rumah itu, memegangi kepalanya. Foto yang dikirim Pak Anton menunjukkan seorang pria yang benar-benar runtuh. Topeng, direktur sukses, suami idaman, anak berbakti, telah terbelah semua, meninggalkan sosok yang rapuh dan penuh penyesalan, atau mungkin hanya penyesalan karena tertangkap basah. Sementara itu, di apartemen baru, Devi mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Percakapan yang terekam menunjukkan dia mulai sering menelepon keluarganya di Bandung, membicarakan kemungkinan pulang. Dia juga mulai menerima telepon dari seorang kakak kelas, yang ternyata adalah mantan pacarnya dulu, yang sekarang sukses berbisnis. Suaranya menjadi lebih manis, lebih penuh harap, saat berbicara dengannya. Delon mungkin terlalu hancur untuk menyadarinya, atau mungkin sudah terlalu lelah untuk peduli. Dari balik semua kejadian ini, aku duduk di rumah bersama Kisha, mencoba menciptakan kembali rasa normal. Tapi rumah ini terasa terlalu besar, terlalu sunyi. Kemenanganku terasa hampa. Aku telah mengusir suamiku, meruntuhkan dunianya, dan memastikan dia menderita. Tapi di malam-malam sunyi, saat Kisha tertidur, aku mempertanyakan segalanya. Apakah ini yang kuinginkan? Seorang laki-laki yang hancur? Apakah dendamku sudah terbayar? Sebuah pesan masuk dari Bularas. Besok kita akan terima tawaran mediasi pertama dari pengacaranya. Dia akan ajukan pembagian harta dengan klaim bahwa Anda yang menyebabkan kerugian finansialnya. Siapkan mental. Perang belum berakhir. Babak hukum dan perebutan harta akan segera dimulai. Dan aku tahu, Delon yang terpojok seperti binatang terluka akan berjuang mati-matian, menggunakan segala cara yang kotor. Pengusiran dari rumah dan kemewahan hanyalah permulaan. Pertarungan untuk masa depan Kisha, untuk keadilan, dan untuk mempertahankan apa yang tersisa dari hidupku, akan lebih sengit. Dan di tengah semua ini, aku harus tetap menjadi ibu yang kuat untuk Kisha, sambil menjaga agar hatiku yang terluka tidak menjadi bebatuan yang tak bisa merasakan apa-apa lagi. Tantangan terbesarku mungkin bukan melawan Delon, tapi melawan kekerasan yang mulai bersemi dalam diriku sendiri.
Angin pagi bertiup lembut melalui jendela kantor baruku di lantai tertinggi Hisana Tower, gedung baru yang berdiri megah di kawasan bisnis. Dari sini, aku bisa melihat sebagian besar Jakarta bangun dari tidurnya. 2 tahun. Terasa seperti seabad, sekaligus seperti baru kemarin. Laptop di mejaku terbuka, menampilkan laporan keuangan Hisana Group yang kini telah berkembang menjadi 3 cabang showroom dan 1 bengkel spesialis. Bisnis warisan ayahku tidak hanya bertahan, tapi meroket. Aku memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi. Namaku, Rania Susanto, tercantum dengan bangga sebagai Presiden Direktur. Sebuah foto dalam bingkai perak mencuri perhatian. Aku dan Kisha, yang kini sudah berusia 6 tahun, tersenyum lebar di depan mobil listrik pertama yang kami jual. Matanya yang cerdas telah kehilangan naivitas masa kecilnya terlalu cepat, tapi masih memancarkan cahaya yang murni. Bu Rania, meeting dengan tim pemasaran dalam 10 menit. Suara sekretariku, Maya, melalui intercom. Terima kasih, Maya. Saya siap. Sebelum beranjak, mataku tertuju pada surat lain yang tergeletak di atas meja. Amplop biasa, tanpa perangko, diselipkan oleh satpam pagi tadi. Aku tahu siapa pengirimnya sebelum membukanya. Tulisan tangannya masih sama, tapi lebih goyah. Rania, aku tahu kau mungkin akan merobek ini tanpa membacanya. Tapi izinkan aku menyampaikan ini, sebagai penutup. Hidupku dalam 2 tahun ini adalah penjara yang kubangun sendiri. Kehilangan segalanya, pekerjaan, reputasi, orang tua yang akhirnya memutuskan untuk berangkat haji dan memilih tinggal di sana lebih lama, mungkin untuk menghindari rasa malu, adalah pukulan yang pantas. Tapi kehilangan Kisha, melihatnya tumbuh dari jauh, hanya melalui foto-foto yang kudapat dari pengacaraku saat proses hak asuh itu adalah hukuman terberat. Kau menang. Sepenuhnya. Aku dengar tentang kesuksesanmu. Aku bangga. Dan aku malu. Karena ternyata, wanita yang selalu kupandang sebelah mata adalah orang terkuat yang pernah kukenal. Devi, dia pergi. Setelah melahirkan anak laki-laki yang kami beri nama Davin, dia memutuskan pulang ke Bandung. Kata-kata terakhirnya, aku cinta gaya hidupmu, Delon, bukan kamu. Dia meninggalkan Davin pada orang tuanya. Aku sekarang mengasuhnya, dibantu seorang pengasuh. Menjadi seorang ayah untuknya adalah satu-satunya hal yang membuatku tetap waras. Dia mengingatkanku pada kesalahan, tapi juga pada tanggung jawab. Aku tidak meminta maaf, karena kata-kata itu terlalu hampa untuk lukamu. Aku hanya ingin kau tahu, aku mengakui kekalahanku. Aku menerima semua karma ini. Jaga Kisha baik-baik. Dia adalah hal terindah yang pernah kita ciptakan bersama. Delon. Aku melipat surat itu, menyimpannya di laci. Tidak ada air mata. Hanya sebuah pengakuan datar akan sebuah bab yang sudah usai. Benar yang dia katakan, kata maaf sudah tidak relevan lagi. Pengakuan dan penerimaan konsekuensi adalah hal terdekat dengan penebusan yang bisa dia lakukan. Meeting berjalan lancar. Tim muda yang penuh semangat. Aku belajar mendengarkan, mendelegasikan, mempercayai orang lain. Aku bukan lagi Rania yang mengendalikan semuanya sendiri dalam diam. Sore hari, aku menjemput Kisha dari sekolah internasional barunya. Dia berlari menghampiriku, memelukku erat. Mama, aku dapat bintang hari ini karena bantu teman yang jatuh di lapangan. Pintar sekali, sayang. Mama bangga. Di dalam mobil, dia bertanya, Mama, besok kan weekend. Kita ketemu papa ya. Proses mediasi dan pertempuran hukum yang panjang akhirnya berakhir dengan kesepakatan. Perceraian dengan harta dibagi, hak asuh Kisha tetap padaku dengan hak kunjung Delon yang lebih terstruktur, 2 kali sebulan, dengan pengawasan di tempat umum. Awalnya aku menentang, tapi Bu Laras menyarankan untuk kebaikan Kisha. Dia tetap ayahnya, Rania. Dan Kisha butuh figur itu, dalam batas yang aman. Aku setuju. Delon yang datang sekarang berbeda. Dia datang tepat waktu, berpakaian sederhana, fokusnya sepenuhnya pada Kisha. Tidak ada lagi gincu, tidak ada lagi janji-janjian kosong. Hanya seorang ayah yang mencoba menebus waktu yang hilang. Kisha, dengan kebijaksanaan anak-anak, perlahan-lahan membangun kembali ikatan itu, dengan hati-hati.
Dia tidak pernah bertanya kenapa papa tidak tinggal bersama mereka lagi. Sepertinya dia mengerti lebih dari yang kami kira. Acara charity, Wanita Bangkit, yang mengundangku sebagai pembicara malam itu penuh sesak. Di atas panggung, berbagi cerita dengan wanita-wanita tangguh lainnya, hatiku terasa penuh. Banyak yang bertanya, kataku ke arah mikrofon, suaraku terdengar jelas di hall yang hening. Apakah saya pernah marah besar? Marah yang membara. Yang ingin membalas sakit, yang ingin menghancurkan mereka yang mengkhianati kepercayaan saya. Aku berhenti, memandang ke arah kerumunan. Ya, saya marah. Saya terluka. Dan untuk waktu yang lama, dendam itu seperti bahan bakar yang membuat saya terus bergerak. Tapi seiring waktu, saya belajar sesuatu. Kekuatan terbesar bukanlah ketika kita berhasil menghancurkan mereka yang menyakiti kita. Itu adalah kemenangan yang pahit dan kosong. Aku menarik napas. Kekuatan terbesar adalah ketika kita menyadari bahwa kita bisa bertahan. Bahwa kita bisa bangkit dari puing-puing kepercayaan yang hancur, dan membangun sesuatu yang baru untuk diri kita sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. Kekuatan terbesar adalah memilih untuk tidak membiarkan pengkhianatan mereka mendefinisikan sisa hidup kita. Sorotan lampu terasa hangat. Melihat mereka jatuh oleh karma yang mereka tabur sendiri, itu memang terjadi. Tapi itu bukan sumber kebahagiaan saya. Kebahagiaan saya datang dari melihat putri saya tertawa lepas, dari tim kerja yang berkembang, dari kemampuan saya sendiri yang dulu terpendam kini bersinar. Itu adalah kemenangan sesungguhnya. Tepuk tangan bergemuruh. Banyak mata wanita di bawah sana yang berkaca-kaca, mengangguk. Aku turun dari panggung, dan seorang ibu muda menghampiriku. Terima kasih, Bu Rania. Cerita ibu memberi saya keberanian untuk menghadapi suami saya yang serupa. Aku memegang tangannya. Kamu kuat. Percayalah. Pulang ke rumah, Kisha sudah tertidur. Mbak Sari memberitahuku bahwa Delon sudah mengantar Davin, anaknya dengan Devi, untuk kontrol kesehatan, dan secara tidak sengaja bertemu di klinik. Delon memperkenalkan Davin pada Kisha sebagai adik kecil. Kisha, dengan polosnya, bertanya, Davin tinggal sama papa? Kenapa nggak sama mamanya? Menurut Mbak Sari, Delon hanya menjawab, kadang-kadang, sayang, orang dewasa membuat pilihan yang rumit. Aku menghela napas. Kompleks. Hidup ini ternyata tidak pernah hitam putih. Ada Delon yang pengkhianat, tapi juga ada Delon yang berusaha menjadi ayah yang bertanggung jawab untuk anaknya yang lain. Ada Rania yang korban, tapi juga ada Rania yang melakukan manipulasi rumit untuk balas dendam. Aku menelepon Bu Laras. Bu, untuk dana tunjangan Davin tolong dicatat. Saya setuju untuk tidak mempermasalahkan potongan kecil dari tunjangan anak untuk membantu biayanya, selama semuanya transparan. Rania, kamu yakin? Itu tidak wajib secara hukum. Iya. Ini bukan untuk Delon. Ini untuk anak itu. Dia tidak memilih untuk lahir dalam situasi seperti itu. Beberapa minggu kemudian, di sebuah playground yang cerah, aku duduk di bangku sambil memperhatikan Kisha bermain ayunan. Tiba-tiba, Delon muncul dari arah lain, mendorong kereta bayi berisi Davin yang sudah bisa tersenyum. Kami saling memandang, lalu sama-sama menatap Kisha. Dia mendekat, berhenti beberapa meter dariku. Terima kasih, katanya, suara rendah. Untuk Davin. Aku mengangguk. Kisha senang punya adik kecil untuk dikunjungi. Dia bertumbuh dengan baik. Karena kamu. Kami diam, ditemani teriakan riang Kisha yang meminta didorong lebih tinggi. Rania, dia memanggil. Matanya menatap lurus padaku untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Aku berharap kamu bahagia. Sungguh. Aku tersenyum, sebuah senyum yang ringan, tanpa beban. Aku sedang berusaha, Delon. Dan kamu. Dia melihat ke arah Davin yang mulai rewel. Aku sedang belajar. Itulah kata terakhir yang kami tukar sebagai dua orang asing yang dulu saling mencintai, lalu saling menghancurkan, dan kini hanya dihubungkan oleh seorang anak perempuan yang berlari menghampiri kami berdua. Wajahnya bersinar karena kebahagiaan sederhana bermain di bawah matahari. Delon tidak pernah benar-benar bangkit ke puncak seperti dulu.
Dia bekerja sebagai konsultan independen di bidangnya, hidup sederhana, fokus membesarkan Davin. Hubungannya dengan orang tuanya perlahan membaik, tapi tidak pernah kembali seperti semula. Devi? Terakhir aku dengar, dia menikah dengan mantan pacarnya yang sukses di Bandung, dan jarang menjenguk Davin. Karmanya berjalan dalam kesepian dan penyesalan yang berbeda. Sedangkan aku, Rania? Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak lagi bergantung pada pengakuan atau balas dendam. Kebahagiaan ada di pagi hari menemani Kisha sarapan, dalam meeting yang produktif dengan tim, dalam kepuasan melihat Hisana berkembang, dan dalam kedamaian malam-malam yang kuhabiskan dengan buku atau sekadar menikmati keheningan. Aku juga belajar untuk membuka hati lagi, pelan-pelan. Kepada seorang insinyur yang sering bekerja sama dengan Hisana, yang memandangku sebagai Rania, bukan sebagai korban atau pendendam, tapi sebagai wanita utuh dengan masa lalu dan mimpinya sendiri. Cerita tentang suami yang diam-diam belikan mobil untuk gundiknya, telah menjadi legenda urban di kalangan tertentu. Tapi bagiku, itu hanyalah bab yang telah selesai kubicarakan. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk diambil pelajarannya. Karena hidup, seperti mobil yang dulu mereka beli, harus terus melaju ke depan. Bukan untuk melihat ke spion dan terpaku pada bayangan yang tertinggal, tapi untuk fokus pada jalan yang terbentang di depan. Dan jalanku sekarang, meski kadang masih berliku, adalah jalanku sendiri. Aku yang memegang kemudi. Aku yang menentukan arah. Dan itu, pada akhirnya, adalah kebebasan dan kemenangan terbesar yang kuperoleh dari seluruh drama pilu itu.